Ya Allah, rumahku. Di mana ibuku dan adikku? Ibu, di mana kamu? Aku sangat merindukanmu. Aku berjanji akan menemukan mereka. Apapun itu, akan kucari mereka sampai ketemu. Tunggu aku, Ibu. Tangis prajurit TNI pecah saat pulang dari Papua. Rumahnya tinggal puing. Ibu adiknya menghilang. Ternyata. Halo sahabat semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini ada cerita menarik yang tentunya buat kalian penasaran. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen di kolom komentar sahabat semuanya dari daerah mana saja. Jangan lupa buat like komen. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya ya. Selamat menonton. Langit tidak pernah berteriak untuk membuktikan seberapa tingginya ia. Namun ketika ia menurunkan badai, seluruh kesombongan di bumi akan rata dengan tanah. Begitulah kisah seorang satria negara yang pulang membawa rindu, namun disambut dengan puing-puing pengkhianatan dari keluarganya sendiri. Tangisnya pecah, namun amarahnya membeku menjadi eksekusi pembalasan yang paling elegan. Sebuah kisah nyata tentang karma yang tak pernah salah alamat. Eksklusif hanya di channel kesayangan Ada ini. Siapkan tisu Anda, dan mari kita saksikan bagaimana roda kehidupan berputar menghancurkan sang lintah darat. Deru mesin bus antar provinsi yang tersengal-sengal memecah keheningan terminal siang itu. Asap hitam pekat mengepul dari knalpotnya yang berkarat, meninggalkan jejak karbon di udara yang sudah terasa memanggang kulit. Pintu bus berderi terbuka, memuntahkan beberapa penumpang yang kelelahan akibat perjalanan panjang bersimbah peluh. Di antara kerumunan wajah-wajah kuyu tersebut, turunlah seorang pria dengan langkah yang begitu tegap, membumi, dan tak tergoyahkan. Posturnya amat kontras dengan penampilannya yang jauh dari kata mewah. Pria itu adalah Kapten Arya. Meski saat ini tak ada satupun atribut kebesaran militer, apalagi baret merah kebanggaannya yang melekat pada tubuhnya. Ia sengaja menanggalkan identitas perwiranya, memilih tenggelam di balik balutan jaket kanvas hijau kusam yang warnanya sudah pudar dimakan usia, celana denim yang menipis di bagian lutut, dan sepasang sepatu bot kulit usang yang solnya mulai tergerus aspal. Matahari terik menyengat tengkuknya, membakar kulitnya yang memang sudah legam terpanggang cuaca ekstrim selama 3 tahun terakhir di pedalaman Papua. Di lehernya, tertinggal belang kecoklatan yang menjadi saksi bisu hari-hari panjang tanpa naungan di tengah rimbunnya hutan belantara. Aroma tubuhnya adalah perpaduan maskulin yang ganjil, sisa peluh perjalanan darat yang bercampur dengan bau khas kanvas ransel tua, serta samar-samar aroma semir sepatu yang mulai menguap di terpa terik. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya yang terbiasa dengan udara lembah pegunungan berembun, kini dengan rakus menyerap debu jalanan kampung halamannya. Tangan kasarnya yang dipenuhi kapalan tebal bergerak meremas tali ransel di bahunya. Di balik lengan jaket kirinya yang sedikit tersingkap oleh gerakan itu, sekilas terlihat guratan parut bekas luka sayatan kawat berduri yang memanjang. Sebuah medali tak kasat mata dari operasi senyap yang nyaris merenggut nyawanya 6 bulan lalu. Beban ransel seberat belasan kilogram di punggungnya terasa seringan kapas hari ini. Selama ribuan malam di zona konflik yang mencekam, di mana alunan jangkrik kerap digantikan oleh rentetan desingan peluru tajam dan dentuman mortir yang memekakan telinga, hanya satu hal yang menjaga kewarasan Arya, bayangan rumah. Ia telah dengan halus menolak fasilitas mobil penjemputan dari kesatuan, memilih pulang layaknya warga sipil biasa, merendah sebagai seorang anak rantau yang rindu setengah mati pada ibunda tercinta. Ia sudah bisa membayangkan bagaimana wajah keriput ibunya akan basah oleh air mata kebahagiaan saat membuka pintu kayu rumah mereka yang sederhana. Hidungnya seolah sudah bisa mencium aroma semerbak masakan ibunya, sayur lodeh dan sambal terasi yang selalu menjadi menu wajib penyambutan yang mengalahkan hidangan restoran bintang 5 manapun. Senyum tipis, sesuatu yang amat langka terlukis di wajah stoknya yang keras bak pahatan batu, kini mengembang perlahan membayangkan celotehan Riang Sari, adik perempuannya yang pasti akan melompat kegirangan menagih janji oleh-oleh. Langkah kakinya yang berbalut sepatu usang mulai menyusuri jalanan aspal yang retak-retak di pinggiran desa. Setiap sudut jalan yang ia lewati membawa kilas balik kenangan masa kecil yang hangat. Pohon mangga besar di persimpangan tempat ia dulu sering bermain gundu bersama kawan sebayanya masih berdiri kokoh. Namun, seiring langkahnya yang semakin jauh menusuk ke dalam urat nadi perkampungan, senyum tipis di bibir Arya perlahan memudar, luruh bersama debu yang tertiup angin. Insting bertahannya, yang telah diasah tajam layaknya pisau komando di medan tempur yang brutal, mulai mendeteksi anomali yang menggelisahkan. Hawa di sekitarnya terasa berubah drastis.
Udara yang seharusnya dipenuhi kehangatan sapaan tetangga kini terasa kaku, dingin, dan membeku, mencekik paru-parunya. Beberapa warga yang sedang duduk bercengkerama di pos ronda menghentikan obrolan mereka seketika saat melihat sosok Arya berjalan mendekat. Arya menganggukkan kepalanya dengan sopan, mencoba melempar senyum ramah yang tulus. Namun, bukannya balasan hangat dan jabat tangan yang ia terima, para tetangga yang dulu begitu mengenalnya sejak kecil itu justru membuang muka dengan gelagat aneh. Beberapa dari mereka menunduk dalam-dalam, pura-pura sibuk membetulkan letak sarung atau menatap kosong ke arah jalan, sementara yang lain bergegas bangkit, masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kayu mereka rapat-rapat. Suara engsel pintu yang berderit ditutup kasar terdengar, seperti serangkaian tembakan peringatan yang memekakan telinga sang prajurit. Hati Arya berdesir hebat. Sorot matanya yang setajam elang lapar menyapu sekeliling dengan waspada penuh. Ada ketakutan yang pekat di mata para tetangga itu. Bukan ketakutan akan sosok Arya yang terlihat lusuh seperti pengembara tak bertuan, melainkan ketakutan akan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang menyelimuti kampung ini seperti awan mendung pembawa badai beracun. Ia mempercepat langkahnya. Ransel di punggungnya yang tadi terasa ringan, tiba-tiba terasa bertambah berat, seolah diisi dengan batu kerikil kecemasan yang bertumpuk. Tangannya yang kasar mengepal erat di sisi tubuh. Buku-buku jarinya memutih menahan gejolak firasat buruk yang mulai menggerogoti dinding batinnya yang sekokoh baja. Tepat di pertigaan jalan, seorang ibu paruh baya penjual jamu keliling berpapasan dengannya. Arya mengenali wajah La itu sebagai Bei Inah, wanita yang dulu sering membawakan jamu beras kencur untuk almarhum ayahnya. Arya menghentikan langkahnya, menahan keranjang jamu Bei Inah dengan sentuhan lembut seraya menyapanya, bertanya dengan suara baritonnya yang serak dan dalam, menanyakan kabar ibu dan adiknya karena dadanya mulai sesak oleh prasangka buruk. Bei Inah mendongak sekilas. Wajahnya pucat pasi seolah baru saja melihat hantu pencabut nyawa di siang bolong. Bibir wanita parubaya itu bergetar hebat. Air matanya tiba-tiba menggenang membasahi pipinya yang keriput tanpa alasan yang jelas. Alih-alih menjawab pertanyaan Arya dengan hangat, Bei Inah justru menarik keranjangnya dengan kasar, memalingkan wajah dan berbisik lirih dengan suara gemetar menyuruhnya pergi, memohon agar Arya tidak bertanya padanya dan menyuruh sang prajurit untuk bergegas melihat sendiri ke ujung jalan, sebelum wanita itu setengah berlari menjauh dengan panik, meninggalkan Arya yang berdiri terpaku dengan kebingungan yang semakin pekat menyelimuti akalnya. Darah di sekujur tubuh Arya berdesir lebih cepat, memompa adrenalin ke ubun-ubun. Suara deru angin kemarau yang menyapu debu jalanan seakan membawa bisikan kematian yang tak kasat mata. Tidak ada lagi sisa senyum di wajahnya, yang ada hanyalah rahang yang mengeras kaku dan tatapan mata yang menggelap, memancarkan aura murni seorang predator mematikan yang merasa sarangnya telah diusik hingga hancur. Langkah tegapnya kini berubah menjadi setengah berlari. Sepatu bot usangnya menghantam aspal dengan ritme yang memburu, seirama dengan detak jantungnya yang memompa darah dengan beringas. Ia mengabaikan keringat dingin sebesar biji jagung yang mulai merembes deras dari pelipisnya. Di medan perang, ia tak pernah mundur selangkah pun menghadapi hujan peluru, namun di sini, keheningan tragis kampung halamannya dan tatapan ngeri para tetangga justru berhasil membuat jiwa prajuritnya bergetar hebat. Ia terus melangkah, menerobos hawa panas yang menyiksa siang itu, menuju rumah warisan mendiang ayahnya yang terletak di ujung jalan, tempat di mana ia berharap bisa merengkuh hangatnya dekapan keluarga, tanpa tahu bahwa kenyataan yang menunggunya akan merobek hatinya jauh lebih kejam dan menyakitkan daripada bila sangkur musuh manapun. Napas Kapten Arya memburu, menghembuskan udara panas yang terasa membakar kerongkongannya di setiap tarikan yang tersengal. Sepatu bot usangnya mendecit kasar, menggilas kerikil aspal saat ia berbelok di tikungan terakhir yang memisahkan jalan utama desa dengan gang rumahnya. Di kepalanya, skenario penyambutan yang hangat, derai tawa adiknya, dan pelukan lembut sang ibu masih berusaha keras bertahan melawan arus firasat buruk yang kini mulai merongrong kewarasannya. Ia sudah bersiap melihat pagar kayu bercat hijau pudar yang selalu dijaga dengan telaten oleh almarhum ayahnya, atau deretan pot tanaman hias ibunya yang biasanya berjejer rapi, menyambut siapapun yang datang dengan keasrian yang menyejukkan. Namun, ketika matanya yang setajam elang itu akhirnya mengunci titik di ujung jalan tempat surga kecilnya seharusnya berdiri tegak, langkah tegap sang prajurit seketika terhenti. Bumi seolah berhenti berputar pada porosnya. Udara di sekitarnya mendadak raib, digantikan oleh ruang hampa yang mencekik paru-parunya dengan sangat brutal. Jantungnya, yang tak pernah gentar atau berdegup lebih cepat meski menghadapi desingan peluru sniper musuh di belantara Papua, kini seakan berhenti berdetak selama beberapa detik yang terasa bak keabadian.
Bukan pagar hijau yang menyambutnya. Bukan pula aroma masakan ibu yang menguar dari celah jendela ruang makan. Di hadapannya, hamparan tanah seluas 400 meter persegi itu telah berubah menjadi pemandangan neraka dunia yang menyayat hati sedalam-dalamnya. Rumah warisan keluarganya, tempat suci di mana ia mengukir setiap tawa dan merajut mimpi masa kecil, kini telah rata dengan tanah, di bumi hanguskan tanpa sisa. Tidak ada yang tertinggal kecuali puing-puing beton yang hancur berkeping-keping, bata merah yang berserakan layaknya tulang belulang raksasa yang remuk redam sehabis dikoyak monster besi, dan sisa-sisa kayu penyangga atap yang hangus menghitam seolah sengaja dibakar untuk menghapus jejak kehidupan. Tangan kasar Arya yang penuh kapalan tebal itu tiba-tiba kehilangan seluruh tenaganya, terasa lumpuh tak bertulang. Ransel kanvas berat yang bersandar di bahunya merosot jatuh ke tanah, menghantam debu dengan bunyi debum yang berat dan nyaring, menyuarakan kehancuran batin sang pemilik yang kini berdiri mematung bagai arca es di tengah terik matahari yang menyengat kulit legamnya. Mata sang Kapten Nanar menyapu seluruh penjuru runtuhan dengan tatapan kosong yang teramat menyakitkan. Bau amis tanah yang dikoyak paksa oleh alat berat bercampur dengan debu semen yang beterbangan, menusuk hidungnya dengan bengis, menggantikan aroma kenangan manis yang selama 3 tahun ia rindukan dalam sepi. Di sudut pekarangan yang hancur, ia melihat pohon mangga tua, tempat ia dulu sering mengukir namanya dan nama adiknya dengan pisau lipat, kini telah ditebang habis, menyisakan tunggul kayu basah yang seakan menangis mengeluarkan getah kepedihan. Kaki Arya melangkah gontai, terseret-seret bagai raga tanpa nyawa, menginjak pecahan keramik ruang tamu bermotif bunga kesayangan ibunya yang kini kotor berbalut lumpur. Setiap langkah yang ia ambil di atas puing-puing itu, terasa seperti menginjak pecahan belati beracun yang langsung menembus ke ulu hatinya, merobek-robek benteng ketegarannya sebagai seorang prajurit elit. Di antara tumpukan puing batu bata, ujung sepatunya menyentuh sesuatu yang membuat napasnya tercekat hebat, sebuah boneka beruang lusuh yang separuh wajahnya tertimbun lumpur kering. Itu adalah boneka pemberian pertamanya untuk Sari, sang adik tercinta, dibeli dari sisa gaji pertamanya sebagai bintara muda belasan tahun yang lalu. Tangannya yang selalu kokoh menggenggam senapan mesin tanpa gemetar sedikitpun, kini bergetar hebat saat memungut boneka kotor tersebut. Ia membersihkan sisa debu dari wajah boneka itu dengan ibu jarinya yang kaku, sementara rongga dadanya terasa seperti dihantam palu godam raksasa berulang kali hingga retak tak bersisa. Kemana ibunya? Di mana adiknya? Pertanyaan-pertanyaan itu berdenging di kepalanya bagai sirine peringatan bahaya tingkat tinggi yang memekakkan telinga. Ia mencoba memindai sekeliling dengan insting bertahannya, mencari sisa-sisa kehidupan atau jejak darah, namun pandangannya justru terpaku pada sebuah benda asing yang berdiri angkuh, menantang langit di tengah-tengah reruntuhan tersebut. Sebuah papan reklame besi berukuran sangat raksasa, dicat dengan warna merah menyala yang seolah mengejek penderitaannya, tertancap dalam-dalam menembus fondasi rumahnya bagai tombak yang merobek jantung keluarganya. Arya memicingkan matanya yang mulai memerah karena menahan gejolak emosi, membaca deretan huruf kapital raksasa yang tertulis tebal di papan tersebut. Tanah ini milik PT Rendi Jaya Makmur, lokasi proyek pembangunan kawasan komersial elit. Dilarang masuk atau melintas. Darah Arya yang semula mendingin pucat karena syok, tiba-tiba mendidih hebat mencapai titik didih tertinggi, mengalir deras hingga urat-urat di leher dan pelipisnya menonjol liar. Rendi. Nama itu menghantam kesadarannya bagai kilat yang menyambar tepat di ulu hatinya di siang bolong. Rendi adalah suami dari adik tirinya, seorang pria licik bermulut manis yang sejak dulu selalu memandang rendah keluarga Arya, seringkali melontarkan hinaan tentang kemiskinan mereka dengan kesombongan yang meluap-luap. Otaknya dengan cepat memproses kepingan teka-teki yang mengerikan ini. Pengkhianatan, perampasan. Kehancuran ini bukanlah musibah alam atau penggusuran biasa, melainkan kekejaman sistematis yang dirancang dengan niat busuk oleh orang yang seharusnya menjunjung tinggi ikatan darah. Di seberang jalan, dari balik celah pagar bambu sebuah rumah yang reot dan kusam, Arya menangkap pergerakan panik. Sepasang mata mengintip dengan gemetar ketakutan yang amat sangat. Itu adalah Pak Somad, tetangga tertua di sebelah rumahnya yang dulu sering mengajari Arya mengaji saat kecil. Dengan rahang yang mengeras kaku hingga giginya bergemertak pelan, Arya berjalan menghampiri pagar tersebut. Langkahnya tidak lagi gontai, melainkan pelan, terukur, dan memancarkan aura intimidasi murni yang luar biasa pekat, aura seekor predator puncak yang sedang menahan insting membunuhnya. Melihat Arya mendekat seperti dewa maut yang menagih nyawa, wajah keriput Pak Somad memucat pasi seolah kehabisan seluruh pasokan darah di tubuhnya. Pria tua itu melangkah mundur tak terkendali,
kakinya tersandung batu tumpuan, dan jatuh terduduk di tanah pekarangannya sendiri. Ia merapatkan kedua tangannya di dada dengan napas yang tersengal-sengal ketakutan, seolah Arya adalah hantu yang bangkit dari kubur. Arya berjongkok perlahan di balik pagar, menatap mata tua yang diselimuti teror absolut itu. Ia tidak berteriak, ia sama sekali tidak membentak, namun saat ia membuka mulutnya dan menanyakan keberadaan ibu dan adiknya, suaranya terdengar begitu berat, serak, dan teramat dingin. Suara itu menembus sela-sela pagar bambu bagai hembusan angin dari kutub utara yang membekukan aliran darah pendengarnya. Ia memohon penjelasan dengan sisa-sisa kesabaran stoknya, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada kepingan surga miliknya dan kemana keluarganya diseret pergi. Pak Somad menelan ludahnya yang terasa sepahit empedu. Matanya melirik liar penuh teror ke arah papan proyek raksasa berwarna merah itu, seakan takut papan mati itu memiliki mata dan telinga untuk melaporkannya. Dengan suara yang patah-patah, diiringi isak tangis ketakutan yang tertahan di tenggorokan, pria tua itu menceritakan malam jahanam 2 bulan yang lalu. Malam di mana gerombolan preman bertato sewaan Randy, berbau alkohol murahan dan bersenjatakan parang, datang membawa ekskavator membelah hujan badai. Mereka mendobrak pintu, menyeret paksa Ibunda Arya yang sedang sakit keras keluar dari tempat tidurnya, mengusirnya ke tengah jalan berlumpur tanpa membiarkannya membawa sepeser pun uang atau sehelai pakaian hangat. Sari, sang adik, dipukul mundur saat mencoba melindungi ibunya, sementara Randy hanya duduk nyaman di dalam mobil mewahnya yang mengkilap, mengisap cerutu mahal sambil tertawa mencibir melihat penderitaan mertuanya yang dianggap bagai debu kotoran di sepatunya. Pak Somad menangis terseduh-seduh sembari bersujud menangkupkan tangan, memohon ampunan karena seluruh warga telah diancam nyawanya. Rumah mereka akan dibakar rata jika ada satupun yang berani menampung atau memberi makan keluarga Arya malam itu. Mereka hanya bisa mengintip dari balik tirai, membiarkan 2 wanita lemah yang basah kuyup itu berjalan tertatih-tatih menembus kelam dan badai entah menuju ke sudut neraka mana. Mendengar penuturan yang menyayat hati itu, dada Arya terasa mau pecah. Ia perlahan bangkit berdiri menjauhi pagar. Tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh dari pelupuk matanya. Seorang prajurit sejati tahu persis bahwa air mata tidak akan mengembalikan apa yang telah dirampas, apalagi menghancurkan musuh yang tertawa di atas penderitaannya. Namun, di balik wajahnya yang dia membatu seperti patung, badai kemarahan berskala apokaliptik tengah bergejolak hebat, siap untuk meluluhlantakkan apapun yang berani menghalanginya. Ia menoleh, menatap lekat-lekat nama Randy pada papan proyek raksasa tersebut hingga matanya memerah menyala. Tangan kirinya meremas boneka lusuh milik adiknya hingga buku-buku jarinya memutih pasi, sementara tangan kanannya meraup segenggam tanah berdebu dari reruntuhan rumahnya, menggenggamnya teramat erat hingga kuku-kukunya nyaris menancap menembus telapak tangannya sendiri, membiarkan aliran pasir kasar itu jatuh di sela-sela jarinya. Sang kapten telah kembali dengan selamat dari medan perang yang mematikan, hanya untuk menyadari bahwa perang yang sesungguhnya, perang demi kehormatan darah dan nyawa keluarganya, baru saja dimulai detik ini. Dan dalam keheningan yang mencekam, ia bersumpah atas nama seragam hijau dan baret merah kebanggaannya, ia akan membuat sang adik ipar menyesali hari pertama kali ia menghirup udara di dunia ini. Matahari mulai condong ke ufuk barat, memancarkan semburat jingga kemerahan yang seolah mencerminkan amarah berdarah di dalam dada Kapten Arya. Langkah kakinya yang terbalut sepatu bot usang kini terasa 10 kali lipat lebih berat, bukan karena beban ransel kanvas-kanvas militer di punggungnya, melainkan karena godam kenyataan yang baru saja menghancurkan kewarasannya hingga berkeping-keping. Angin sore yang berhembus membawa debu jalanan dan hawa panas sisa terik siang, terasa mengiris kulit wajahnya yang legam. Di balik wajah stoknya yang mengeras kaku bak pahatan batu granit, badai keputusasaan mulai bertiup amat kencang. Ia menyusuri pinggiran jalan aspal yang retak-retak, mencoba merangkai serpihan petunjuk dari tatapan teror Pak Somad tadi. Hatinya menjerit pilu memikirkan ibunya yang renta dan adiknya yang malang harus terbuang dari surga kecil mereka, diusir ke dalam kegelapan dunia yang kejam. Saat Arya berbelok ke sebuah gang sempit yang diapit oleh dinding-dinding beton kusam penuh coretan lumut dan bau pesing, telinganya yang terlatih oleh kerasnya medan tempur menangkap sebuah anomali. Terdengar suara derit engsel besi yang melengking tajam, disusul oleh bunyi bantingan benda keras yang memekakan telinga, memantul di antara tembok sempit tersebut. Debu kotor mengepul tebal dari ujung gang. Sebuah gerobak rongsokan berbahan kayu lapuk dan besi karatan tampak terguling miring dengan mengenaskan, memuntahkan seluruh isinya, kardus bekas basah, botol plastik penyok, dan kaleng-kaleng berkarat penyok, berserakan memblokir jalanan yang sempit. Di bawah bayang-bayang rangka gerobak yang menindih ke aspal itu, terdengar rintihan parau yang menyayat hati,
suara napas yang tersengal menahan rasa sakit luar biasa. Insting prajurit Arya bereaksi jauh lebih cepat dari kilatan pikirannya. Ia berlari secepat macan kumbang, menembus kepulan debu berbau apak, dan mendapati sesosok tubuh Renta yang melengkung ringkih terjepit di antara roda gerobak yang patah dan aspal yang tajam. Pria tua itu mengenakan kaos partai usang yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu dekil, penuh dengan lubang-lubang ngengat dan noda peluh berlapis yang mengering berulang kali. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi wajah keriputnya yang pucat pasi, bercampur dengan debu jalanan hitam yang menempel erat. Tangan kurusnya yang hanya terbalut kulit tipis dengan urat-urat biru menonjol bergetar hebat, berusaha mati-matian menahan beban gerobak seberat puluhan kilogram agar tidak menghancurkan tulang rusuknya. Melihat pemandangan itu, Arya segera menjatuhkan ranselnya dan berlutut. Otot-otot kekar di balik jaket kanvas kusamnya menegang sempurna, membentuk siluet kekuatan yang tak terbantahkan. Dengan satu tarikan napas panjang, tangan kasarnya yang penuh kapalan tebal mencengkeram besi kerangka gerobak itu. Dalam sekali hentakan tenaga yang luar biasa, ia mengangkat gerobak rongsokan tersebut seolah hanya menyingkirkan selembar selimut katun, membebaskan tubuh ringkih sang kakek dari cengkeraman maut. Bau busuk dari tumpukan sampah sayuran yang membusuk seketika menguar menampar wajahnya. Namun Arya tak peduli sedikitpun. Ia segera memapah bahu pria tua itu dengan sentuhan yang teramat lembut dan hati-hati, sangat kontras dengan sepasang tangannya yang terbiasa mencabut nyawa musuh di medan perang. Napas pria tua itu berdesah berat, tersengal-sengal mencari pasokan oksigen sambil memegangi dadanya yang nyeri berdenyut. Matanya yang mulai berkabut katarak putih perlahan menatap wajah penyelamatnya dengan pandangan nanar. Awalnya, lensa tuanya hanya menangkap siluet pemuda berwajah keras dengan jaket lusuh dan rambut sedikit gondrong yang tak terurus, persis seperti preman terminal. Namun, ketika sang kakek menatap lebih dalam kesepasang mata elang yang menyiratkan duka mendalam dan garis rahang yang tegas itu, tubuh Renta tersebut mendadak membeku kaku. Bibir keriputnya yang pecah-pecah memutih bergetar hebat tak terkendali. Pria tua itu adalah Mbah Karto, pemulung sepuh yang dulu sering diundang makan malam di teras rumah oleh almarhum ayah Arya. Beliau adalah tetangga beda RT yang selalu menganggap keluarga Arya sebagai malaikat penolongnya di saat dunia membuangnya. Air mata bening seketika menggenang deras di pelupuk mata katarak Mbah Karto, merembes jatuh membasahi pipinya yang kotor, membersihkan jalur debu di wajahnya. Ia memanggil nama Arya berulang kali dengan suara parau yang nyaris pecah tersedak isak tangis, seakan tak percaya bahwa putra kebanggaan keluarga yang selalu ia panjatkan dalam doa-doa malamnya itu kini berlutut di hadapannya, merangkulnya dengan pakaian lusuh yang jauh dari kesan perwira terhormat. Mendengar namanya disebut dengan nada penuh kepedihan, pertahanan emosional sang kapten sedikit goyah. Ia menggenggam kedua tangan Mbah Karto yang sejuk dan gemetar hebat itu dengan erat. Dengan isak tangis yang tertahan di pangkal kerongkongan, Mbah Karto tiba-tiba merosot dari pelukan Arya, berniat bersujud di atas aspal kotor yang bau. Sang pemulung meratap, memohon ampunan pada Tuhan dan pada Arya karena merasa tak berguna, merasa gagal menjaga keluarga orang yang paling berjasa dalam sisa hidupnya. Arya dengan cepat menahan bahu pria tua itu, mencegahnya menyentuh tanah, seraya menuntut penjelasan dengan suara baritonnya yang serak bergetar, memohon Mbah Karto menceritakan seluruh kebenaran yang ditutupi oleh warga desa. Sambil menyeka ingus dan air mata dengan lengan kaosnya yang robek, sang pemulung sepuh itu mulai mengisahkan tragedi jahanam yang telah merobek langit kampung mereka. Ia bercerita dengan napas memburu bagaimana Randy, sang adik ipar bertabiat iblis itu, datang di tengah malam buta membawa sepasukan preman bayaran berwajah beringas yang bau minuman keras. Dengan kelicikan seekor ular berbisa, Randy ternyata telah lama memalsukan tanda tangan Ibu Arya di atas surat kuasa bodong, menggunakan sertifikat rumah warisan suci itu sebagai agunan utang fiktif bernilai miliaran di perusahaan propertinya sendiri. Randy dengan sengaja merekayasa gagal bayar, hingga akhirnya menyita paksa tanah tersebut secara sepihak dengan dalih hukum yang sudah ia beli dengan uang haram. Suara Mbah Karto semakin bergetar, mencengkeram lengan jaket Arya dengan jari-jarinya yang lemah saat menceritakan detik-detik pengusiran malam itu. Ia bersaksi dengan mata kepalanya sendiri dari balik tumpukan kardus basah tempatnya berteduh. Ia melihat Randy turun dari mobil mewahnya, mengenakan setelan jas sutra mengkilap dan memancarkan wangi parfum kasturi mahal yang menyengat, kontras dengan bau hujan malam itu. Randy tertawa puas saat preman-premannya menendang pintu depan hingga engselnya jebol. Dengan pongah, Randy meludahi lantai rumah dan berteriak lantang bahwa keluarga Arya hanyalah sekumpulan parasit melarat. Ia menghina mereka dengan mengatakan bahwa air liur anjing ras miliknya jauh lebih berharga dari nyawa sang ibu mertua yang sudah tua renta.
Mbah Karto menangis meraung mengingat bagaimana Ibu Arya yang saat itu sedang menggigil karena demam tinggi diseret paksa dari kasurnya, diusir ke tengah jalan berlumpur. Sari, adik Arya yang mencoba melindungi sang ibu, ditampar keras oleh salah satu preman atas perintah Randy, hingga sudut bibir gadis malang itu robek berdarah. Semua tetangga bungkam, menutup jendela rapat-rapat karena diancam akan dibakar rumahnya. Namun, di tengah keputusasaan itu, Mbah Karto menceritakan bagaimana ia sendiri, dengan sisa-sisa tenaga rentanya dan perut yang kelaparan, diam-diam mengintai dan mengikuti langkah gontai dua wanita malang itu menembus badai. Di perantoko yang gelap, sang malaikat tua ini rela meringkuk kedinginan, menyelinapkan satu-satunya ubi rebus hangat sisa makanannya dan mantel plastiknya yang robek untuk menutupi tubuh Ibu Arya yang menggigil hebat, menolak membiarkan nyawa orang baik itu padam direnggut angin malam. Mendengar detail penyiksaan itu, rahang Arya mengeras kaku hingga giginya bergemeretak, menghasilkan bunyi ngilu yang tertelan oleh desau angin sore. Darahnya tak lagi mendidih, melainkan membeku menjadi es kristal yang mematikan. Setiap kata yang keluar dari mulut Mbah Karto bagaikan paku berkarat yang dipukulkan perlahan menembus jantung pertahanannya. Ia membayangkan wangi parfum mahal Randy yang menjijikan berbaur dengan bau anyir darah adiknya dan dinginnya hujan badai yang menyiksa kulit ibunya. Tak ada teriak amarah dari mulut sang kapten. Kesabarannya sebagai pasukan khusus, yang terbiasa mengintai musuh berhari-hari dalam kubangan lumpur tanpa bersuara, kini menjelma menjadi ketenangan absolut sebelum kiamat tiba. Ia berterima kasih pada Mbah Karto dengan suara teramat dalam, perlahan mengangkat pria tua itu berdiri, dan memintanya menunjukkan jalan menuju gubuk tempat ibunya disembunyikan. Di balik jaket kusamnya, otot-otot Arya menegang siap tempur. Ia bersumpah pada langit sore yang memerah, kesombongan Randy akan segera diubah menjadi ratapan darah yang tak akan pernah diampuni oleh dunia. Langit sore perlahan memudar, menggantikan semburat jingga dengan selubung kelabu pekat yang seolah ikut berduka atas tragedi yang menimpa sang kapten. Mbah Karto berjalan tertatih-tatih di depan, bertumpu pada sebatang tongkat kayu rapuh, memimpin jalan menuju sudut paling gelap dari perkampungan itu. Kapten Arya mengikutinya dalam keheningan yang mematikan. Langkah sepatu bot usangnya kini tak lagi beradu dengan aspal keras, melainkan tenggelam ke dalam lumpur hitam pekat yang berbau belerang dan sampah busuk. Mereka telah memasuki kawasan bantaran sungai pembuangan limbah, sebuah tempat yang seakan dilupakan oleh Tuhan. Jika penderitaan ini direkam dan dibentangkan dalam bingkai layar lebar yang sinematik, setiap sudut pandangnya hanya akan menangkap keputusasaan absolut, deretan gubuk-gubuk liar yang saling berimpitan bagai kandang hewan, atap terpal robek yang meneteskan air sisa hujan berlendir, dan aroma kematian yang menguar dari pekatnya air kali. Sang prajurit elit yang terbiasa menghirup udara segar pegunungan Papua, kini membiarkan paru-parunya disiksa oleh gas beracun kemiskinan demi mencari sisa-sisa kepingan jiwanya. Di ujung jalan setapak berlumpur yang nyaris longsor ke arah sungai, Mbah Karto menghentikan langkahnya yang gemetar. Ia menunjuk ke arah sebuah bangunan, jika benda itu masih layak disebut bangunan, yang berdiri miring bersandar pada sebuah pohon beringin mati. Gubuk itu hanya terbuat dari tambalan tripleks busuk bekas bongkaran proyek, berlapiskan kardus basah dan spanduk partai yang warnanya sudah memudar. Dindingnya berlubang di sana-sini, membiarkan angin malam yang dingin dan nyamuk-nyamuk pembawa penyakit bebas keluar masuk. Dada Arya yang sekokoh baja tiba-tiba terasa seperti dihantam godam raksasa. Jantungnya berdetak dengan ritme yang menyakitkan, memompa darah yang terasa sedingin es. Bahkan di zona perang yang paling brutal sekalipun, ia tidak pernah melihat tempat perlindungan yang semenjijikan dan serapuh gubuk ini. Otaknya sejenak menolak kenyataan bahwa wanita yang telah mempertaruhkan nyawa melahirkannya, kini harus meringkuk di dalam bilik neraka tersebut. Sebuah suara dari dalam gubuk tiba-tiba memecah keheningan yang mencekam itu. Suara batuk yang teramat parau, basah, dan panjang, disusul oleh rintihan kesakitan yang mengiris-iris setiap helai kewarasan Arya. Suara itu adalah suara ibunya. Suara lembut yang selama bertahun-tahun selalu menyanyikan tembang pengantar tidur untuknya, kini terdengar bagai gesekan logam berkarat yang dipaksa bernapas. Napas Arya tercekat di tenggorokan. Ia melangkah maju dengan gerakan kaku, mengabaikan duri-duri semak belukar yang merobek celana denimnya. Tangan kasarnya yang selalu presisi saat menarik pelatuk senapan runduk, kini bergetar teramat hebat saat menyentuh daun pintu gubuk yang hanya terbuat dari seng karatan. Dengan satu dorongan pelan, engsel rapuh itu terbuka, mengeluarkan bunyi derit memilukan yang menyambut kedatangannya. Cahaya temaram dari sebuah lampu teplok berbahan bakar minyak tanah murahan menari-nari lemah,
menyingkapkan pemandangan tragis yang akan menghantui Arya seumur hidupnya. Udara di dalam gubuk itu terasa pengap, bercampur antara bau minyak tanah, lumut basah, dan aroma anyir darah kental. Di sudut ruangan berlantai tanah liat yang lembab, terbaring sesosok tubuh kurus kering di atas lembar tikar pandan yang sudah koyak-moyak. Itu adalah ibunya. Tubuh Renta yang dulu selalu memeluknya dengan hangat kini terlihat bagai kerangka hidup berlapis kulit pucat pasi. Di sampingnya, duduk berlutut seorang gadis muda dengan rambut kusut masai dan kantung mata hitam yang menebal. Sari, adik kesayangannya yang dulu selalu riang, kini terlihat kehilangan seluruh cahaya kehidupannya. Sudut bibir gadis itu masih menyisakan bekas luka sobekan keunguan yang mulai mengering, jejak kebiadaban tangan-tangan kotor preman sewaan Randy. Sari sedang sibuk memeras kain lap kotor ke dalam mangkuk seng berisi air keruh, berusaha sekuat tenaga mengompres dahi ibunya yang berkeringat dingin menahan demam tinggi. Suara derit pintu membuat Sari tersentak kaget. Ia menoleh ke arah ambang pintu, matanya yang redup dan dipenuhi ketakutan membulat sempurna saat lensa matanya menangkap siluet tegap seorang pria berjaket kusam yang menghalangi cahaya bulan. Untuk beberapa detik yang terasa membeku, gadis itu hanya mematung, menolak mempercayai halusinasinya sendiri. Namun, ketika cahaya lampu teplok menyapu wajah legam sang pria, menampakkan sepasang mata tajam yang kini memerah digenangi air, mangkuk seng di tangan Sari terlepas dan jatuh membentur tanah basah dengan bunyi gemerincing yang sumbang. Gadis itu menjerit parau, meneriakkan kata, "Kakak!" dengan suara yang pecah berkeping-keping, sebelum akhirnya menubrukkan tubuh kurusnya ke depan, menenggelamkan wajahnya ke dalam dada bidang Arya. Tangis Sari meledak sejadi-jadinya, meluapkan seluruh teror, kelaparan, dan penyiksaan batin yang ia tanggung sendirian selama berbulan-bulan di bawah cengkeraman kekejaman Randy. Arya merengkuh tubuh mungil adiknya dengan erat, amat erat, seolah takut dunia akan merampasnya lagi. Saat tangannya menyentuh punggung Sari, ia bisa merasakan tulang rusuk gadis itu menonjol keluar dari balik kaos tipisnya yang lusuh. Rahang sang kapten mengeras hingga otot pelipisnya berkedut liar. Ia memejamkan mata, dan pada detik itulah, dinding pertahanan emosional yang telah ia bangun setinggi gunung es di medan perang, runtuh tak bersisa. Air mata prajurit baret merah yang pantang menetes meski tubuhnya dihujam peluru itu, akhirnya tumpah ruah bagai bendungan yang hancur berkeping-keping. Air mata panas mengalir deras membasahi pipinya yang berdebu, menetes jatuh membasahi rambut kusut Sari. Ia menangis tanpa suara, sebuah ratapan sunyi yang jauh lebih menyayat hati daripada teriakan paling keras sekalipun. Sambil terus mendekap adiknya, Arya merangkak perlahan menghampiri tikar pandan tempat ibunya tergolek lemah. Sang ibu membuka matanya perlahan. Kelopak matanya bergetar lemah merespons keributan itu. Saat pandangannya yang kabur perlahan fokus pada wajah putranya yang bersimbah air mata, bibir pucat wanita tua itu melengkungkan sebuah senyum yang teramat tipis dan rapuh. Tangannya yang dingin dan sekurus ranting pohon perlahan terangkat, meraba garis wajah kasar Arya. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, tenggelam oleh bunyi napasnya yang berderak, sang ibu berbisik lirih memanggil nama Arya, meminta maaf berulang kali seraya terisak pelan karena merasa gagal menjaga rumah peninggalan ayahnya, memohon ampun karena membiarkan putranya pulang ke tempat sampah yang kotor ini. Mendengar permohonan maaf yang salah alamat itu, dada Arya seakan dibelah hidup-hidup menggunakan gergaji tumpul. Ia meraih tangan dingin ibunya, menempelkannya ke pipinya sendiri, dan mencium punggung tangan itu berkali-kali dengan linangan air mata yang tak kunjung berhenti. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat, mengutuk dirinya sendiri karena datang terlambat. Di tengah isak tangis keluarganya dan bau anyir darah dari sapu tangan ibunya, kesedihan yang mencekik dada Arya perlahan bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan absolut. Kesedihannya menguap, digantikan oleh api dendam murni yang menyala-nyala hingga ke sumsum tulang. Di dalam gubuk yang menyerupai ujung neraka ini, di bawah temaram cahaya lampu minyak yang berkedip menantang angin malam, sang kapten pasukan khusus membuat sebuah sumpah suci dalam keheningan batinnya. Ia bersumpah akan merobek setiap senyum kesombongan Randy, menghancurkan seluruh kekaisaran properti haramnya hingga tak tersisa debu sekalipun, dan membuat sang adik ipar merangkak mengemis kematian di bawah kaki ibunya yang kini terbaring tak berdaya. Sinar matahari pagi yang biasanya membawa kehangatan dan harapan, seakan enggan menyentuh kawasan bantaran sungai yang kumuh itu. Cahayanya tertahan oleh kabut polusi dan kepulan asap pembakaran sampah yang mengaburkan pandangan, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang berpadu dengan bau pesing amonia yang menguar dari air kali yang menghitam. Sepanjang malam, Kapten Arya tidak memejamkan matanya sedetik pun. Ia duduk bersila di atas tanah liat yang lembab,
Tepat di sisi tikar pandan tempat ibunya tergolek lemah, menjaga sisa-sisa keluarganya dengan kewaspadaan seorang penembak jitu yang mengintai musuh di garis depan. Tangan kasarnya yang penuh parut luka berkali-kali membetulkan letak selimut tipis berlubang yang menutupi tubuh ibunya, memastikan dada ringkih yang naik turun dengan bunyi napas berderak itu tidak semakin disiksa oleh angin fajar. Sesekali, matanya yang memerah karena kelelahan namun tetap memancarkan kilat mematikan, menatap wajah adiknya, Sari, yang tertidur dengan posisi melingkar layaknya janin yang ketakutan, masih menyisakan jejak air mata kering di pipinya yang kusam. Pemandangan tragis di gubuk berukuran 2 kali 3 meter ini terus mengipasi tungku kemarahan di dalam dadanya, membakar habis setiap sisa pemaafan yang mungkin pernah ia miliki untuk sang adik ipar, Randy. Ketelatenan Arya menjaga keluarganya tiba-tiba terusik oleh anomali suara dari arah jalan setapak di luar gubuk. Insting prajuritnya merespons jauh lebih cepat dari kedipan mata. Rahangnya seketika mengeras kaku, dan otot-otot di balik jaket kanvas lusuhnya menegang sempurna, membentuk postur siaga tempur. Terdengar deru kasar mesin motor berkapasitas besar yang sengaja digeber memekakan telinga, disusul oleh suara bantingan benda keras dan makian-makian kotor yang menyayat keheningan pagi. Tanah di sekitar gubuk terasa bergetar ringan seiring derap langkah kaki berat yang mengenakan sepatu Lars murahan. Dari balik celah dinding triplex yang berlubang, mata elang Arya menangkap siluet 5 orang pria berbadan gempal, berwajah beringas dengan tato murahan yang merayap di leher dan lengan mereka. Bau tajam alkohol sisa semalam yang menguap dari keringat mereka terbawa angin, bercampur menjijikkan dengan bau busuk limbah sungai. Salah satu dari mereka, seorang pria tinggi besar dengan bekas luka sayatan di pipi kanannya, memegang sebatang linggis besi berkarat, memukulkannya ke tiang-tiang kayu gubuk warga dengan tawa arogan yang memuakkan. Teriakan kasar pria berwajah codet itu bergema, mengancam seluruh penghuni bantaran sungai agar segera mengemasi barang-barang busuk mereka dan angkat kaki dari tanah tersebut sebelum alat berat bos Randy meratakan mereka bersama lumpur kotor ini. Warga yang ketakutan hanya berani mengintip dari balik celah pintu. Tak ada satupun yang berani melawan. Mbah Karto, sang malaikat penolong yang kebetulan sedang memulung sisa botol plastik tak jauh dari sana, mencoba mendekat dengan tangan gemetar bertumpu pada tongkat kayunya. Dengan suara parau yang menyedihkan, pemulung renta itu memohon belas kasihan, menjelaskan bahwa warga butuh waktu dan ganti rugi sekadarnya untuk mencari tempat berteduh. Namun, alih-alih simpati, pria codet itu justru meludah ke tanah, mengayunkan kaki besarnya, dan menendang dada Mbah Karto dengan kejam. Tubuh ringkih sang kakek terpelanting ke belakang, jatuh menghantam tumpukan kardus basah diiringi rintihan kesakitan yang menyayat hati. Melihat kejadian brutal tersebut, Sari yang baru saja terbangun dan mengintip dari celah pintu tak kuasa menahan jeritannya. Didorong oleh rasa kemanusiaan dan keputusasaan, gadis kurus itu nekat melangkah keluar dari gubuk, merentangkan kedua tangannya yang gemetar hebat untuk melindungi arah gubuknya dan Mbah Karto yang tersungkur. Dengan suara yang bergetar menahan tangis dan ketakutan yang luar biasa, Sari memohon agar para preman itu tidak menyakiti orang tua yang tak berdaya, memohon sedikit kelonggaran karena ibunya sedang sekarat di dalam dan tak mungkin bisa dipindahkan. Langkah pria codet itu terhenti. Ia memiringkan kepalanya, menatap Sari dari ujung rambut kusutnya hingga ke ujung kaki telanjangnya yang berlumur lumpur, lalu menyeringai lebar memamerkan giginya yang kuning kehitaman. Dengan nada penuh penghinaan, pria codet itu melontarkan makian bahwa air mata buaya dari keluarga pengemis seperti Sari tidak akan laku dijual di sini, menyebut mereka sebagai hama penyakit yang merusak pemandangan proyek mewah tuannya. Dan seolah kata-kata itu belum cukup kejam, preman beringas itu mengumpulkan ludah kental di mulutnya, lalu meludahkannya dengan sengaja tepat ke arah kaki Sari, cipratannya yang menjijikan mengenai ujung jari kaki gadis malang tersebut. Sebelum Sari sempat menarik napas untuk mencerna penghinaan yang merendahkan martabatnya itu, udara di sekitar mereka mendadak berubah menjadi sangat dingin dan berat. Cahaya matahari seolah tertelan oleh kegelapan saat sesosok bayangan tegap melangkah keluar dari balik pintu gubuk yang reyot. Kapten Arya berdiri di sana, masih berbalut celana denim pudar dan jaket kanvas hijau kusamnya, menatap lurus ke arah pria berwajah codet itu. Tidak ada teriakan marah dari mulut sang prajurit. Tidak ada otot wajah yang berkedut. Hanya keheningan mutlak yang mematikan, dengan sepasang mata legam yang menyorotkan niat membunuh sedingin es abadi. Langkah Arya tidak terburu-buru, melainkan lambat, terukur, dan memancarkan tekanan intimidasi yang membuat bulu kuduk para preman itu meremang tanpa alasan yang jelas. Pria codet itu berusaha menutupi kegugupannya dengan tertawa pongah, mengangkat linggis berkaratnya tinggi-tinggi, dan memaki Arya sebagai gembel gila yang ingin mencari mati. Detik berikutnya,
Ketika linggis itu berayun kasar mengarah ke kepala Arya, sang kapten hanya bergerak sedikit memiringkan bahunya, membiarkan besi berkarat itu membelah angin kosong. Dalam kedipan mata yang tak mampu diikuti oleh akal sehat para preman itu, tangan kiri Arya yang dipenuhi kapalan tebal melesat ke depan, mencengkeram pergelangan tangan sang pria codet dengan cengkeraman maut layaknya rahang besi hidrolik. Arya tidak memukul. Ia belum ingin membongkar identitas militernya maupun memicu perkelahian berskala besar yang akan menarik perhatian Randy terlalu dini. Namun, dengan tenaga yang sangat rukur namun meremukan, ia memutar pergelangan tangan preman itu secara perlahan namun pasti. Terdengar bunyi derak mengerikan dari tulang-tulang rawan yang tertekan melampaui batas kewajarannya. Pria beringas yang sedetik lalu tertawa ponga itu kini membelalakan matanya lebar-lebar. Wajahnya memucat pasi kehilangan darah, dan sebuah jeritan melengking yang amat menyedihkan lolos dari tenggorokannya. Linggis di tangannya terjatuh membentur batu, bertepatan dengan lututnya yang lemas menghantam tanah berlumpur di hadapan Arya. Keempat preman lainnya mundur selangkah dengan wajah diselimuti teror. Tak satu pun berani mendekat melihat bos mereka dilumpuhkan hanya dengan satu cengkeraman tangan dari seorang pria berpenampilan gembel. Arya menundukkan wajahnya, mendekatkan bibirnya ke telinga preman codet yang kini merintih menangis menahan sakit yang tak tertahankan. Dengan suara bariton yang teramat berat, serak, dan menggetarkan gendang telinga, Arya berbisik memerintahkan mereka untuk menyingkir dari tanah ini sekarang juga, seraya menyampaikan pesan kematian yang tersembunyi. Silakan laporkan pada tuan mereka yang sombong itu bahwa karma sedang berjalan menujunya, dan tidak ada satupun kekayaan di dunia ini yang bisa membeli keselamatan nyawanya. Dengan satu dorongan kasar, Arya melepaskan cengkeramannya, membuat preman codet itu terguling di atas lumpur kotor. Sambil memegangi tangannya yang nyaris patah, preman itu bangkit tertatih-tatih, meneriakkan ancaman kosong dengan suara bergetar bahwa besok mereka akan datang membawa ekskavator untuk meratakan gubuk ini beserta nyawa seluruh penghuninya, sebelum akhirnya mereka lari terbirit-birit menaiki motor dan menghilang di balik kepulan debu. Arya berdiri tegak di tengah jalan setapak, membiarkan ancaman itu berlalu ditiup angin. Hatinya telah mengunci keputusan paling fatal. Jika Randy menginginkan perang terbuka, maka ia akan mendatangkan kiamat ke depan pintu rumah pria keparat itu. Matahari siang membakar aspal kota saat Kapten Arya berdiri mematung di pelataran parkir gedung perkantoran berlantai 10 yang menjulang angkuh menantang langit. Fasad kacanya memantulkan sinar menyilaukan, seolah menolak siapapun yang datang dari dunia bawah. Di lobi utama yang berlantaikan marmer Italia super mahal, terpasang logo emas berkilau bertuliskan PT Randy Jaya Makmur. Arya menunduk menatap penampilannya. Sepatu bot kulitnya yang usang masih menyisakan kerak lumpur hitam dari bantalan sungai kumuh tempat ibunya sekarat, celana denimnya sobek di lutut, dan jaket kanvas hijaunya mengeluarkan aroma keringat jalanan. Jauh di lubuk hatinya, sang prajurit baret merah ini bisa saja datang membawa satu peleton pasukan untuk meluluhlantakkan tempat ini dalam hitungan menit. Namun, janjinya pada komandan dan kode etiknya sebagai perwira menahannya. Ia harus masuk ke sarang ular ini sebagai warga sipil, sebagai anak yang meminta keadilan dengan cara baik-baik, meski ia tahu persis itikat baik adalah bahasa asing bagi iblis seperti Randy. Langkah berat sepatu bot Arya mendecit memecah keheningan lobi yang diiringi alunan musik klasik. Hawa sejuk pendingin ruangan menyergap kulitnya yang terbakar matahari. Setiap pasang mata menatapnya dengan tatapan jijik, seakan ia adalah onggokan sampah medis yang berjalan masuk istana mereka. Beberapa petugas keamanan berseragam hitam bergegas menghampiri dengan wajah garang, berniat menyeret gembel lusuh ini keluar. Namun, sebelum tangan kasar mereka menyentuh kerah jaketnya, Arya menatap mereka dengan sorot mata elang yang begitu mematikan. Aura intimidasi murni memancar dari diamnya sang kapten, menciptakan tekanan psikologis tak kasat mata yang membuat nyali para penjaga itu seketika menciut, terpaku tanpa berani mengambil satu langkah pun. Mengabaikan tatapan penuh teror di sekelilingnya, Arya melangkah pasti menuju lift khusus eksekutif. Pintu lift terbuka di lantai direksi yang berlantaikan karpet merah tebal nan empuk, meredam suara langkah kaki kotornya. Di ujung lorong, sepasang pintu kayu mahoni berdiri kokoh. Tanpa mengetuk atau meminta izin pada sekretaris yang terkesiap panik di mejanya, Arya mendorong kedua daun pintu berat itu hingga terbuka lebar, menghasilkan bunyi bantingan pelan yang menghentikan segala aktivitas di dalam ruangan luas benderang tersebut. Aroma cerutu kuba yang tajam dan wangi parfum kasturi menyengat langsung menusuk hidung Arya, membuat perutnya mual teringat bau anyir darah adiknya di gubuk reot. Di balik meja kerja kaca kristal, duduklah Randy. Pria buncit itu mengenakan kemeja sutra marun,
dengan jemari gemuk yang dipenuhi cincin emas dan akik mahal. Di sofa kulit di seberangnya, duduk dua orang pria bule, klien investor asing VIP yang sedang meninjau proyek triliunan rupiah milik Randy. Gelak tawa pongah yang sedari tadi menggema seketika mati, digantikan oleh keheningan kaku yang mencekam. Wajah Randy memerah karena amarah yang meledak melihat sosok dekil yang berani menodai kesucian ruang kerjanya. Dengan ketenangan yang membeku, Arya melangkah maju, membiarkan jejak lumpur kering mengotori karpet Persia seharga ratusan juta. Ia mengabaikan tatapan jijik dari kedua investor asing yang langsung menutup hidung mereka dengan sapu tangan sutra. Tanpa menaikkan nada suaranya sedikitpun, Arya menatap lurus ke kedalaman mata Randy, dan dengan suara baritonnya yang serak ia meminta pertanggungjawaban mutlak. Ia menuntut agar Randy mengembalikan sertifikat rumah peninggalan ayahnya yang telah dirampas, serta menuntut penjelasan mengapa pria itu tega membuang ibu mertuanya sendiri yang sedang sakit parah ke tempat pembuangan limbah seperti binatang liar. Kata-katanya diucapkan dengan nada datar. Namun setiap suku kata membawa beban emosional yang siap menghancurkan dunia. Bukannya merasa bersalah, Randy justru mendongakkan kepalanya dan meledak dalam tawa sumbang yang sangat merendahkan. Pria buncit itu bangkit dari kursi direkturnya, memegang secangkir teh porselen berisi seduhan teh Earl Grey yang masih mengepulkan asap panas. Dengan gaya teatrikal yang memuakkan, Randy menunjuk wajah Arya di depan klien mewahnya, memperkenalkan sang protagonis sebagai kakak iparnya yang tidak berguna, seorang pengangguran melarat yang baru pulang merantau tanpa hasil. Randy mendekatkan wajahnya yang berminyak, melontarkan makian bahwa keluarga Arya hanyalah kumpulan lintah darat berkedok kerabat yang terus menghisap darahnya. Pria sombong itu mendesis tajam, menegaskan bahwa air liur anjing ras miliknya jauh lebih berharga dari nyawa ibu Arya, dan menyuruh Arya untuk membersihkan sepatu pantofelnya menggunakan lidah jika masih ingin keluarganya bisa makan nasi sisa malam ini. Dada Arya bergemuruh hebat, otot rahangnya berkedut liar menahan ledakan gunung berapi di dalam nadinya. Namun, ia tetap berdiri tegak, membiarkan hinaan demi hinaan itu menghujani dirinya layaknya hujan peluru hampa. Melihat korbannya tidak melawan, arogansi Randy semakin memuncak tak terkendali. Ia mengangkat cangkir porselen di tangannya, menatap mata Arya dengan seringai iblis yang melengkung sempurna di bibir tebalnya. Tanpa peringatan apapun, dengan gerakan kasar yang penuh kebencian, Randy menyiramkan seluruh isi teh panas mendidih itu tepat ke wajah sang kapten. Cipratan air panas bersuhu nyaris 100 derajat itu menghantam wajah legam Arya, melepuhkan sebagian kulit pelipis dan pipi kirinya dalam sekedip mata. Asap tipis mengepul dari kerah jaket kanvasnya yang basah kuyup. Kedua investor bule di belakang mereka tersentak kaget dan bergumam ngeri. Namun, hal yang paling mengerikan bagi Randy bukanlah panasnya teh itu, melainkan reaksi korbannya. Kapten Arya tidak menjerit, tidak mundur selangkah pun, apalagi mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya. Sang prajurit elit itu hanya memejamkan mata sesaat untuk menahan rasa perih yang membakar, lalu membuka kelopaknya kembali, menyorotkan tatapan kematian yang begitu pekat, gelap, dan mematikan hingga membuat jantung Randy seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Air teh menetes perlahan dari ujung hidung dan rahang Arya yang mengeras, jatuh membasahi karpet di bawahnya. Aroma daun teh premium kini bercampur dengan bau lumpur kotor. Perlahan, Arya mengangkat tangan kanannya yang penuh kapalan tebal, menyeka sisa air panas di wajahnya dengan gerakan yang teramat pelan. Ia menatap Randy yang mendadak memucat. Nyalinya tiba-tiba ciut melihat monster tangguh di hadapannya yang tak bisa dirobohkan oleh rasa sakit. Dengan suara berat yang membawa gema ancaman dari kedalaman neraka, Arya berbisik tepat di depan wajah Randy. Ia menyatakan bahwa teh panas ini akan menjadi harga penderitaan terakhir yang harus dibayar tunai oleh Randy kelak. Usai menjatuhkan ultimatum sunyi tersebut, Arya memutar tubuhnya, berjalan keluar dari ruangan mewah itu dengan langkah tegap, meninggalkan jejak teror psikologis yang mulai menggerogoti kewarasan sang antagonis di istana kacanya. 2 hari berselang sejak insiden penyiraman teh mendidih yang memalukan di kantor direksi, luka lepuh kemerahan di pelipis kiri Kapten Arya telah mulai mengering, meninggalkan jejak kelam yang semakin menyempurnakan aura berbayang sang prajurit. Siang ini, matahari seakan ikut berkonspirasi membakar bumi, menyorotkan panas yang menyengat tepat di atas hamparan tanah lapang tempat rumah masa kecil Arya pernah berdiri tegak. Di atas puing-puing kenangan yang telah diratakan paksa oleh mesin ekskavator itu, kini berdiri sebuah tenda sirkus raksasa berwarna putih bersih yang teramat kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Tenda mewah berpendingin ruangan portabel itu menaungi deretan kursi berbalut kain sutra putih, meja-meja bundar yang menyajikan hidangan catering berkelas dari hotel bintang 5,
dan sebuah panggung megah berhiaskan karpet merah tebal. Hari ini, PT Randy Jaya Makmur menggelar acara seremonial peletakan batu pertama untuk mega proyek kawasan komersial, sebuah pesta pora yang dibangun murni di atas air mata dan darah keluarga Arya. Dari balik rimbunnya pohon pisang di seberang jalan yang berdebu, Kapten Arya berdiri mematung layaknya bayangan pencabut nyawa. Ia mengenakan kemeja flanel pudar berlapis jaket kanvas hijau kusamnya, menatap tajam ke arah panggung utama. Hidungnya yang terbiasa mendeteksi aroma bubuk mesiu di medan perang, kini disiksa oleh perpaduan wangi parfum mahal para pejabat daerah dan aroma anggur merah yang menguar dari gelas-gelas kristal para tamu undangan. Di tengah panggung, berdiri sang adik ipar, Randy, mengenakan setelan jas desainer berwarna abu-abu perak yang melekat ketat di tubuh buncitnya. Pria licik itu memegang mikrofon emas, tertawa terbahak-bahak sembari bertukar lelucon murahan dengan para investor asing dan politisi lokal yang korup. Setiap tepuk tangan yang menggema dari dalam tenda itu terdengar di telinga Arya, bak ribuan jarum berkarat yang ditusukkan serentak ke dalam gendang telinganya. Namun, sebelum Arya sempat meredam gemuruh di dadanya, sebuah keributan kecil di pintu masuk tenda utama seketika merobek kemeriahan pesta. Dua orang satpam berbadan tegap berseragam safari hitam tampak bersusah payah menahan laju seseorang. Musik instrumental klasik yang mengalun lembut dari pengeras suara mendadak berhenti. Randy menurunkan mikrofonnya dengan wajah memerah karena marah, sementara para tamu undangan menoleh dengan raut wajah jijik yang tak ditutup-tutupi. Dari balik pertahanan para satpam itu, meneroboslah sesosok tubuh kurus kering yang berjalan gontai bertumpu pada kaki-kakinya yang telanjang dan gemetar. Wanita renta itu mengenakan daster batik lusuh yang kebesaran, rambut memutihnya berantakan tertiup angin, dan wajah pucat pasinya dibanjiri keringat dingin akibat demam yang belum mereda. Jantung Arya seakan berhenti berdetak saat itu juga. Itu adalah ibunya. Entah bagaimana, dalam keadaan setengah mengigau, sang ibu berhasil menyelinap keluar dari gubuk saat Sari sedang terlelap kelelahan, berjalan bermil-mil jauhnya hanya untuk kembali ke tanah suci tempat suaminya dulu menghembuskan napas terakhir. Sang ibu tidak mempedulikan tatapan menghakimi dari puluhan pasang mata kaum elit di sekelilingnya. Matanya yang rabun dan cekung hanya tertuju pada satu sosok di atas panggung, Randy. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, wanita malang itu menyeret langkahnya mendekati panggung, mengabaikan seruan kasar para penjaga keamanan yang mencoba menarik lengannya. Sambil terisak dengan suara parau yang menyayat hati, sang ibu menengadahkan kedua tangannya yang kurus gemetar ke arah Randy, memohon dengan air mata yang menganak sungai membasahi pipi keriputnya agar menantunya itu mengembalikan cincin kawin peninggalan almarhum suaminya. Cincin emas tua yang berharga tak seberapa namun bernilai nyawa baginya itu, telah dirampas paksa oleh Randy dari jari manisnya pada malam pengusiran jahanam itu dengan dalih sebagai tambahan bunga utang fiktif. Mendengar permohonan memilukan tersebut, wajah Randy seketika berubah menjadi sekeras batu karang. Urat-urat di lehernya menonjol menahan rasa malu yang tak tertahankan di hadapan para investor penyokong dananya. Dengan langkah lebar dan kasar, pria buncit itu turun dari panggung, mengibaskan tangannya menolak tubuh ringkih ibu mertuanya yang berusaha memeluk kakinya. Lewat desisan ular yang penuh bisa, Randy membentak wanita renta itu, menuduhnya sebagai pengemis gila tak waras yang sengaja disewa oleh kompetitor bisnisnya untuk merusak reputasinya. Ia berteriak memaki ke arah petugas keamanan, mempertanyakan bagaimana mereka bisa membiarkan tumpukan sampah busuk penyebar penyakit ini masuk dan mengotori karpet merah seharga ratusan juta miliknya. Sang ibu menggelengkan kepalanya dengan putus asa, isak tangisnya semakin menjadi-jadi hingga bahunya terguncang hebat. Ia mencoba meraih ujung jas sutra Randy, berbisik lirih memohon belas kasihan walau hanya untuk kepingan logam kenangan itu, merelakan tanah dan rumahnya asalkan kenangan cintanya dikembalikan. Namun, sentuhan tangan kotor sang ibu pada kain sutra mahal itu justru menjadi pemicu ledakan iblis di dalam diri Randy. Dengan raut wajah penuh kebencian murni dan tanpa sedikit pun keraguan, Randy mengangkat tangan kanannya dan mendorong dada ibu mertuanya itu dengan dorongan yang teramat kasar dan biadab. Tubuh kurus kering sang ibu yang tak memiliki daya tahan sedikit pun terpelanting ke belakang. Kaki telanjangnya tersandung ujung panggung, membuat tubuh rapuh itu melayang sesaat sebelum akhirnya jatuh menghantam kubangan lumpur kotor sisa hujan semalam yang berada tepat di pinggir karpet merah. Suara debruk pelan saat tubuh itu menyentuh tanah basah terdengar begitu keras di telinga Arya, menghentikan rotasi bumi di kepalanya. Sang ibu mengerang kesakitan, daster batiknya kini berlumur lumpur hitam pekat, tangannya berusaha menggapai-gapai udara mencari pegangan, namun hanya menemukan kehampaan. Di tengah penderitaan yang tak terbayangkan itu, bukannya menolong,
Randy justru meledak dalam tawa pongah yang menggema memantul di kanopi tenda. Pria itu menyeka jasnya seolah baru saja tersentuh kusta, melontarkan makian bahwa tempat yang pantas untuk babi hutan melarat hanyalah di kubangan lumpur kotor, memancing gelak tawa mengejek dari beberapa kolega penjilatnya. Detik itu juga, langit seolah runtuh. Gelombang kejut amarah yang begitu pekat dan gelap meledak dari balik pepohonan. Kapten Arya melangkah keluar dari bayang-bayang dengan kecepatan dan keheningan seekor predator puncak yang mencium bau darah. Langkah kakinya yang berat menghantam aspal, memancarkan aura intimidasi murni yang seketika membungkam tawa Randy dan membekukan aliran darah setiap orang di tempat itu. Para satpam yang tadinya hendak menyeret sang ibu, mundur teratur dengan tubuh gemetar, tak berani menatap langsung sepasang mata elang Arya yang kini menyala merah menyiratkan janji kematian absolut. Arya tidak menatap Randy. Ia memfokuskan seluruh sisa kewarasannya untuk tidak mencabut nyawa adik iparnya itu detik ini juga. Ia berlutut di kubangan lumpur. Sama sekali tak peduli celana dan jaketnya ikut terendam kotoran. Dengan sentuhan teramat lembut yang sangat kontras dengan kepalan tangannya yang bergetar hebat menahan amarah, ia merengkuh tubuh ibunya yang menggigil kedinginan. Ibunya menangis memilukan di dada Arya, menyembunyikan wajah malunya dari tatapan dunia. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Arya mengangkat tubuh ibunya ke dalam gendongannya. Sang kapten berdiri tegak, menoleh perlahan menatap Randy yang kini menelan ludah dengan susah payah di balik seringai ketakutannya yang dipaksakan. Tatapan mata Arya tidak mengancam, melainkan tatapan kosong tanpa jiwa yang menandakan vonis mati telah dijatuhkan secara sepihak di pengadilan batinnya. Ia melangkah pergi meninggalkan tenda mewah itu dalam keheningan yang mencekik, membiarkan Randy meneriakkan makian kosong di punggungnya, tak menyadari bahwa pesta pora yang dirayakannya hari ini adalah perjamuan terakhir sebelum badai pembalasan sang baret merah meluluhlantakkan seluruh eksistensinya di muka bumi. Bau obat-obatan yang menyengat dan aroma karbol dingin merayap masuk ke dalam rongga hidung Kapten Arya, menggantikan anyir lumpur kotor yang sedari tadi menyiksa penciumannya. Pendar cahaya lampu neon putih berkedip statis di lorong panjang instalasi gawat darurat rumah sakit daerah tersebut, menyorotkan kepucatan pada dinding-dinding berlapis keramik putih yang terasa sekaku kamar mayat. Di balik dinding kaca buram ruangan observasi intensif, terdengar bunyi dengungan ritmis dari mesin elektrokardiogram yang menyayat hati, sebuah garis hijau bergelombang lemah yang menjadi satu-satunya benang tipis penghubung antara Ibunda Arya dan dunia fana ini. Sang prajurit baret merah itu berdiri mematung membelakangi kaca, punggung tegaknya bersandar pada dinding dingin. Pakaiannya masih dipenuhi kerak lumpur hitam legam sisa kebiadaban Randy di pelataran pesta pora tadi siang, merembes menodai lantai rumah sakit yang steril. Namun, tak satu pun perawat atau petugas keamanan berani menegur penampilannya yang menyerupai gembel jalanan itu. Ada pusaran aura mematikan yang teramat pekat menguar dari pori-pori sang kapten, sebuah tekanan psikologis kasat mata yang membuat siapapun yang berniat mendekat seketika membeku ketakutan. Di dalam ruangan berkaca itu, pemandangan yang tersaji benar-benar mengoyak sisa-sisa kewarasan Arya. Ibunya, wanita suci yang rahimnya telah melahirkan seorang ksatria pelindung negara, kini tergolek tak berdaya dengan selang oksigen melintang membelah wajahnya yang tirus. Kulit keriputnya yang pucat pasi kini dipenuhi memar kebiruan akibat benturan keras dengan aspal berbalut lumpur kotor. Jarum infus menancap kasar di pembuluh vena punggung tangannya yang sekurus ranting kering, mengalirkan cairan penopang kehidupan setetes demi setetes ke dalam nadinya yang melemah. Di kursi besi samping ranjang, Sari, sang adik yang wajahnya membengkak karena kelelahan menangis, tertidur dalam posisi meringkuk dengan kepala bersandar pada pinggiran kasur ibunya. Jari-jari rapuh gadis malang itu menggenggam erat telapak tangan sang ibu, seolah takut malaikat maut akan datang merenggut paksa wanita itu kapan saja. Menatap kepingan keluarganya yang hancur lebur diinjak-injak arogansi duniawi, dada Arya bergemuruh teramat hebat. Otot-otot rahangnya berkedut liar hingga giginya bergemertak ngilu, sementara urat-urat di pelipis dan lehernya menonjol menahan ledakan gunung berapi di dalam dadanya. Air mata tak lagi menetes dari pelupuk matanya yang memerah menyala. Duka dan keputusasaan itu telah mencapai titik didih mutlak, mengkristal menjadi sebongkah es dendam murni yang membekukan seluruh aliran darah kewarasannya. Sang kapten memejamkan mata, menarik napas panjang yang terasa sepahit empedu beracun, lalu melangkah gontai meninggalkan lorong icu menuju balkon luar rumah sakit yang gelap dan sepi. Angin malam berhembus sangat kencang, membawa rintik hujan gerimis yang mulai membasahi aspal bumi, seakan langit pun ikut meratapi kejatuhan martabat keluarga sang pahlawan. Hawa dingin menyusup menembus jaket kanvasnya yang lembab,
Namun Arya tak merasakan apapun selain panasnya api neraka yang membakar nuraninya. Tangan kasarnya yang dipenuhi kapalan tebal hasil memegang laras senapan bertahun-tahun, bergerak merogoh saku dalam jaketnya, mengeluarkan sebuah ponsel satelit militer berlapis baja hitam legam, satu-satunya barang bawaan berharga yang sengaja ia sembunyikan di balik penyamaran lusuhnya. Jari-jarinya yang besar menekan deretan angka rahasia dengan kecepatan dan presisi yang mematikan, menyambungkan saluran komunikasi terenkripsi tingkat tinggi yang sinyalnya melintasi ribuan kilometer menembus badai, langsung menuju markas besar komando pasukan khusus di ibu kota negara. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum akhirnya terdengar bunyi klik statis yang tegas. Dari ujung sambungan, mengalun suara bariton yang teramat berat, berwibawa, dan syarat akan otoritas absolut militer. Itu adalah suara Mayor Jenderal Suryanto, komandan tertinggi kesatuan tempat Arya bernaung, sosok figur ayah biologis kedua bagi sang kapten di ganasnya medan pertempuran. Mendengar suara komandannya, Arya menegakkan postur tubuhnya secara refleks, mengunci tumit sepatu botnya yang berlumpur sekuat tenaga meski tak ada satu orang pun yang melihatnya di balkon gelap itu. Dengan suara serak yang bergetar menahan gejolak amarah pembunuh yang mematikan, Arya melaporkan posisinya. Ia tidak mengadu layaknya korban lemah yang menangis meminta keadilan, melainkan berbicara dengan ketegasan dan presisi seorang perwira elit yang sedang memetakan koordinat target operasi pembasmian. Sang kapten menceritakan secara runut, dingin, dan tanpa bumbu hiperbola mengenai sindikat perampasan tanah, pengusiran biadab di tengah badai, hingga percobaan pembunuhan tak langsung yang dilakukan Randy terhadap ibunya siang tadi di atas karpet merah pesta pora. Setiap detail penyiksaan yang keluar dari mulut Arya bagaikan rentetan peluru penembus zirah yang meluncur deras, membuat keheningan di ujung telepon terasa semakin mencekam dan mengerikan. Sang jenderal terdiam cukup lama, menyerap racun kekejaman yang telah menimpa keluarga prajurit kebanggaannya. Ketika beliau akhirnya angkat suara, nadanya tak lagi sekadar berwibawa, melainkan memancarkan kemurkaan seorang panglima perang yang merasa panji kehormatan korpsnya telah diludahi oleh seekor lintah darat berjas sutra murahan. Dengan suara yang menggelegar, beliau menawarkan bantuan pasukan taktis malam itu juga, siap mengirimkan 2 peleton baret merah bersenjata lengkap menggunakan helikopter tempur untuk menyeret Randy dari kasur mewahnya, meratakan kantor direksinya dengan tanah silika, dan memenggal kesombongan sang lintah darat di hadapan Arya, tanpa perlu menunggu proses hukum sipil yang lambat dan penuh suap. Tawaran itu begitu menggoda. Sebuah eksekusi instan yang bisa memuaskan dahaga darah Arya detik ini juga dan menghentikan senyum pongah Randy selamanya. Namun, di bawah rintik hujan yang semakin deras membasahi wajah legamnya, Arya menggelengkan kepala. Rahangnya mengeras sekeras baja saat ia menolak halus tawaran sang komandan. Kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit adalah sebuah bentuk belas kasihan agung, dan sang prajurit telah bersumpah untuk tidak menyisakan sebutir pun belas kasihan untuk pria biadab bernama Randy itu. Dengan intonasi yang begitu kelam dan sedingin es abadi, Arya menyampaikan rencana balasan yang sesungguhnya. Ia meminta izin sang jenderal untuk mengerahkan kekuatan penuh satuan intelijen militer khusus gabungan, yang dipadukan dengan satuan tugas pemberantasan mafia tanah kepolisian pusat. Arya tidak sudi sekadar membunuh Randy secara fisik, ia ingin menguliti nyawa pria itu secara sistematis hingga ke akar-akarnya. Ia menuntut pembongkaran paksa seluruh jaringan pencucian uang gelap, penyitaan tanpa sisa atas seluruh aset haram dan kekaisaran properti yang telah Randy bangun di atas isak tangis orang miskin, hingga menyeret seluruh rentetan pejabat korup berseragam yang selama ini menjadi pelindung setia si pria buncit itu. Sang kapten menginginkan kehancuran absolut yang akan melumpuhkan Randy dari puncak kesombongannya yang menyundul langit, memaksanya jatuh merangkak di atas lumpur kotor kemiskinan, mencicipi penderitaan kelaparan dan hinaan publik yang sama persis seperti yang pria itu timpakan pada ibunda Arya. Mendengar permohonan yang dilandasi dendam elegan dan terukur itu, Mayor Jenderal Suryanto menghela napas panjang tanda persetujuan mutlak, menitahkan janji darah bahwa dalam waktu kurang dari 48 jam, badai kiamat berseragam hijau akan tiba untuk menyapu bersih segala bentuk arogansi dan kejahatan di tanah kelahiran sang kapten. Sambungan telepon terputus, menyisakan desis statis di telinga sang kapten yang seolah menjadi hitung mundur menuju neraka bagi musuhnya. Arya menurunkan tangannya perlahan, menatap layar ponsel yang meredup mati di tengah pekatnya malam. Hujan lebat kini mengguyur deras tanpa ampun, membilas sisa-sisa kotoran dan lumpur menjijikan dari wajah serta jaketnya, seolah alam semesta sedang menyucikan kembali sang ksatria untuk menyambut medan perang yang sesungguhnya esok hari. Ia menatap lekat-lekat pantulan dirinya di kaca jendela basah rumah sakit. Di balik bayangan kemeja flanel pudar dan rambut kusutnya yang meneteskan air hujan,
Ia seakan bisa melihat dengan sangat jelas siluet pakaian dinas lapangan loreng yang membalut tubuh kekarnya, lengkap dengan baret merah darah yang bertengger amat gagah dan menakutkan di kepalanya. Di bawah langit hitam yang meratapi malam itu, Kapten Arya mengikat sumpah suci terakhirnya. Ia akan membiarkan Randy menikmati 1 atau 2 malam terakhir tidur lelap di atas kasur sutranya, menertawakan kemenangannya yang semu, karena ketika hitungan mundur ini berakhir lusa, sang baret merah akan merobek langit kesombongan itu hingga hancur berkeping-keping menjadi debu, membuktikan bahwa roda karma pembalasan seorang prajurit akan melindas tenggorokannya tanpa menyisakan ruang untuk sekadar bernapas. Malam semakin larut, menelan kota dalam bayang-bayang pekat yang menyimpan 2 realita yang saling bertolak belakang. Di lantai teratas sebuah klub malam eksklusif yang hanya bisa diakses oleh kaum elit, dentuman musik disko yang memekakan telinga berpadu dengan gelak tawa sumbang dan denting gelas kristal. Ruangan VIP itu diselimuti asap tebal dari cerutu-cerutu impor yang baunya menusuk hidung, bercampur dengan aroma parfum menyengat dan alkohol mahal yang mengalir bak air bah. Di tengah hiruk-pikuk maksiat tersebut, Randy duduk bersandar angkuh di atas sofa kulit piton kemerahan. Wajah buncitnya mengkilap oleh keringat dan minyak, dihiasi seringai kepuasan yang teramat menjijikan. Kemeja sutranya sengaja dibuka beberapa kancing teratas, memamerkan kalung emas tebal yang melingkari lehernya yang berlipat. Hari ini, ia merasa benar-benar telah menaklukkan dunia, merasa menjadi dewa yang tak tersentuh oleh hukum manusia maupun azab langit. Di hadapan Randy, duduk 2 orang pria berseragam aparatur sipil yang wajahnya memerah karena pengaruh minuman keras. Mereka adalah oknum kepala desa dan seorang perwira polisi korup tingkat distrik yang selama ini menjadi anjing penjaga kesombongan sang pengusaha. Dengan gaya pongah yang sangat teatrikal, Randy melempar 2 buah amplop coklat tebal berukuran gajah ke atas meja kaca pualam, yang isinya dipenuhi tumpukan uang tunai berbau kertas baru. Ia memerintahkan dengan suara serak yang pongah agar besok pagi, tepat saat matahari terbit, alat beratnya tidak boleh mendapat halangan sekecil apapun untuk meratakan kawasan bantaran sungai. Randy menuntut agar gubuk-gubuk kumuh itu di bumi hanguskan, terutama gubuk reot tempat ibu mertuanya meringkuk menunggu ajal. Pria iblis itu tertawa lepas sambil mengangkat gelas mahalnya, berseru lantang kepada para kroninya bahwa ia sangat menikmati pemandangan saat wanita tua itu jatuh terjerembab ke dalam kubangan lumpur siang tadi, menyebutnya sebagai hiburan paling memuaskan yang mengalahkan pertunjukan sirkus manapun. Para aparat korup itu hanya mengangguk-angguk patuh bagai kerbau yang dicucuk hidungnya, ikut tertawa sumbang menjilat sang majikan seraya mengantongi uang darah tersebut tanpa setitik pun rasa bersalah. Namun, saat Randy tengah mabuk dalam ilusi kekuasaannya yang fana, tepat 15 km dari klub malam itu, di sebuah gudang terbengkalai di pinggiran kawasan industri yang terpencil, sebuah badai kiamat sedang dirakit dalam keheningan yang mematikan. Gudang kusam yang dari luar tampak tak berpenghuni itu, di bagian dalamnya telah disulap menjadi sebuah pusat komando taktis darurat yang dipenuhi kecanggihan teknologi tingkat tinggi. Suara bising kelap malam Randy tak mampu menembus tempat ini, yang ada hanyalah dengungan rendah dari rak-rak server portable, ketukan cepat pada keyboard berenkripsi ganda, dan desis frekuensi radio militer. Cahaya kebiruan dari belasan layar monitor besar menerangi ruangan yang temaram, memantulkan deretan angka, peta satelit, dan diagram aliran dana gelap yang selama bertahun-tahun disembunyikan oleh Randy. Disinilah letak titik buta sang antagonis. Sebuah ruang eksekusi di mana kematian bisnisnya sedang ditandatangani malam ini juga. Di tengah-tengah ruangan tersebut, berdiri Kapten Arya. Penampilannya telah berubah drastis. Kemeja flanel pudar dan jaket kanvas lusuhnya telah ditanggalkan, digantikan oleh kaos taktis hitam ketat berserat Kevlar yang mencetak jelas otot-otot kekarnya, dipadukan dengan celana tempur kargo gelap dan sepatu Lars militer yang baru disemir hitam mengkilap. Ia belum mengenakan baret merah kebanggaannya, menunda mahkota kehormatan itu untuk momen penutupan yang sesungguhnya esok hari, namun aura perwira elit yang memancar dari postur tegapnya sukses membuat seluruh ruangan tunduk dalam segan. Wajah legamnya yang masih menyisakan bekas lepuhan merah akibat siraman teh panas, kini terlihat begitu dingin, kaku, dan tanpa ekspresi, bagaikan pahatan malaikat pencabut nyawa yang tak lagi memiliki ruang untuk ampunan. Matanya yang setajam elang lapar menatap lekat-lekat ke arah layar monitor utama yang menampilkan cetak biru kerajaan properti ilegal PT Randy Jaya Makmur. Mengelilingi meja komando, berdiri puluhan pria berwajah keras yang merupakan gabungan dari personel intelijen militer khusus berseragam serba hitam dan penyidik senior dari Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Mafia Tanah dari Markas Besar Kepolisian. Mereka semua menatap sang kapten dengan penghormatan mutlak. Dengan suara baritonnya yang berat, menggelegar namun terkendali,
Arya mulai memberikan pengarahan akhir operasi. Ia sama sekali tidak menyinggung masalah pribadi atau dendam keluarganya. Layaknya seorang panglima perang yang profesional, ia mengupas tuntas seluruh kejahatan kerah putih Randy. Sang kapten menunjuk layar dengan tongkat penunjuk, membongkar habis manipulasi sertifikat bodong, aliran dana pencucian uang yang melibatkan bank-bank gelap di luar negeri, hingga daftar nama para pejabat korup yang selama ini menjadi tameng Randy, termasuk 2 oknum yang saat ini sedang mabuk bersama sang target di klub malam. Ruangan itu dipenuhi atmosfer ketegangan yang mendebarkan. Bak adegan film layar lebar berformat sinematik di mana keadilan absolut sedang merentangkan sayapnya. Seorang letnan dari unit siber melaporkan dengan nada tegas bahwa seluruh aset digital, rekening bank, dan portofolio saham atas nama Randy dan perusahaannya telah berhasil dibekukan secara rahasia 5 menit yang lalu. Sang lintah darat itu kini tak memiliki sepeser pun kekayaan yang bisa ia cairkan, meski ia sendiri belum menyadarinya. Di sisi lain, Komandan Satuan Tugas Kepolisian mengonfirmasi bahwa 300 personel BRIMOB bersenjata lengkap dan puluhan kendaraan taktis lapis baja telah bersiaga di perimeter luar, menunggu kode peluncuran untuk menyergap lokasi proyek besok pagi sebelum Randy sempat memerintahkan penghancuran gubuk warga. Mendengar semua laporan presisi itu, rahang Arya mengeras perlahan, memunculkan sebuah senyum asimetris yang teramat tipis dan mengerikan di sudut bibirnya. Senyum seorang pemburu yang melihat mangsanya dengan sukarela melangkah masuk ke dalam jebakan beruang bersilang pisau. Waktu bergulir tanpa ampun mendekati fajar. Langit malam yang pekat perlahan memudar, membiaskan rona kelabu di ufuk timur. Embun pagi yang dingin mulai menetes dari dedaunan di kawasan bantaran sungai, tempat warga miskin masih tertidur pulas dalam pelukan teror, tak menyadari bahwa hari ini sejarah mereka akan ditulis ulang. Di kelab malamnya, Randy akhirnya tertidur pulas di pelukan para wanita bayaran dengan senyum kemenangan yang masih melekat di bibir buncitnya, menantikan pagi di mana ia akan meluluhlantakkan sisa harga diri keluarga mertuanya. Namun, sang antagonis sama sekali tak mengetahui bahwa di ufuk yang sama, badai yang sunyi telah bertransformasi menjadi topan kehancuran absolut. Kapten Arya meraih radio komunikasinya, menekan tombol interkom, dan dengan suara yang menggetarkan udara subuh, ia memberikan perintah tunggal untuk memulai pergerakan pasukan. Hari penghakiman telah tiba, dan dunia Randy akan runtuh berkeping-keping sebelum ia bahkan sempat menyeduh kopi paginya. Matahari pagi baru saja menyembul malu-malu dari ufuk timur, memancarkan semburat jingga kemerahan yang memantul di permukaan air kali yang hitam pekat dan berbau belerang. Namun, bagi puluhan kepala keluarga yang mendiami kawasan kumuh bantaran sungai tersebut, fajar hari ini bukanlah pembawa harapan, melainkan lonceng kematian yang berdentang teramat nyaring. Kabut tipis sisa embun semalam belum sepenuhnya terangkat ketika tanah basah yang mereka pijak mulai bergetar hebat. Getaran itu merambat naik dari telapak kaki telanjang warga, mengguncang dinding-dinding gubuk tripleks mereka yang rapuh, dan menjatuhkan panci-panci berkarat dari paku gantungannya. Dari ujung jalan setapak berlumpur yang menjadi satu-satunya akses masuk ke perkampungan itu, muncul seekor monster besi raksasa. Sebuah ekskavator berwarna kuning pudar dengan rantai roda baja yang berderak-derak memekakan telinga, merangsek maju menggilas bebatuan dan rumput liar tanpa ampun. Kepulan asap hitam pekat menyembur dari cerobong knalpotnya, meracuni udara pagi yang sudah pengap, sementara garpu pengeruk besinya yang berukuran sebesar mobil box diangkat tinggi-tinggi, siap mencabik-cabik kepingan hidup kaum marginal yang tak berdaya ini. Di belakang alat berat pemusnah itu, beriringan masuk 3 buah mobil SUV hitam mengkilap yang bodinya memantulkan sinar matahari pagi, teramat kontras dan mencolok di tengah lautan kemiskinan tersebut. Pintu mobil terdepan terbuka dengan bantingan kasar, memuntahkan belasan preman bayaran bertubuh kekar, lengannya dipenuhi tato ular naga murahan, menenteng pentungan kayu dan pipa besi berkarat dengan wajah beringas. Di tengah kepungan para algojo jalanan itu, Randy melangkah keluar dari kabin penumpang mobil mewahnya dengan kelambanan seorang raja yang pongah. Pria buncit itu masih mengenakan kemeja sutra mahal yang sama dengan yang ia pakai semalam di klub malam. Kancing atasnya dibiarkan terbuka, memamerkan kalung emas tebal yang menyilaukan mata, meski aroma parfum kasturinya kini tak mampu menyembunyikan bau masam alkohol dan asap cerutu yang masih melekat kuat di pori-porinya. Kacamata hitam bermerek bertengger angkuh di hidungnya, menutupi kantung matanya yang menghitam akibat semalaman berpesta pora merayakan kemenangan semu yang ia yakini telah berada di genggaman tangannya. Menyadari gubuk-gubuk kumuh itu masih berdiri tegak dan warga belum mengemas barang-barang kotor mereka seperti yang ia perintahkan kemarin, wajah Randy seketika memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah yang meledak-ledak. Dengan langkah berat yang menggilas genangan air lumpur kotor, ia menaiki kap depan mobil SUV mewahnya yang masih menyala.
Pria licik itu merampas sebuah megafon portabel dari tangan salah satu premannya, menyalakannya hingga terdengar bunyi denging feedback yang melengking menyayat gendang telinga seluruh warga. Melalui pelantang suara tersebut, Randy memuntahkan caci maki yang begitu merendahkan martabat manusia. Suaranya menggema memantul di antara dinding-dinding tebing kali, menyebut seluruh warga di sana sebagai sekumpulan sampah peradaban yang membusuk, lintah darat berpenyakit, dan hama pengganggu yang menghalangi laju kemajuan kota. Ia berteriak pongah, menegaskan bahwa tanah kotor ini akan segera disulap menjadi kawasan surga komersial elit, dan tidak ada satupun dewa di langit yang bisa menunda penghancuran gubuk-gubuk najis mereka detik ini juga. Warga bantaran sungai hanya bisa berkerumun layaknya anak-anak ayam yang ketakutan di bawah cengkeraman burung elang. Ibu-ibu menangis histeris mendekap anak-anak mereka yang menjerit ketakutan melihat garpu ekskavator raksasa itu mengayun-ayun mengancam. Di barisan paling depan, Mbah Karto mencoba berdiri melindungi warga, meski tubuh rentanya harus bertumpu susah payah pada sebatang bambu rapuh karena dadanya masih nyeri akibat tendangan preman kemarin. Dengan sisa-sisa suara parau yang menyedihkan, pemulung tua itu merintih memohon kebijaksanaan, meminta waktu setidaknya 1 jam agar warga bisa mengevakuasi orang-orang sakit dan memunguti sisa beras mereka. Namun, permohonan tulus itu hanya dibalas dengan ludahan kental dari atas kap mobil. Randy tertawa terbahak-bahak melontarkan makian bahwa air matanya tidak akan bisa menyogok mesin diesel, lalu memberikan perintah mematikan kepada operator alat berat untuk mengarahkan moncong ekskavator itu langsung ke gubuk paling reot di ujung tebing, gubuk tempat ibunda Kapten Arya tergolek sekarat. Di dalam gubuk yang berguncang hebat akibat getaran mesin diesel itu, Sari memeluk tubuh ibunya dengan kepanikan yang merobek akal sehat. Gadis kurus itu menangis meraung-raung, mencoba menutupi telinga ibunya dari suara derak rantai baja yang semakin mendekat. Ketika bayangan hitam dari garpu ekskavator raksasa itu mulai menutupi atap terpal gubuk mereka, memblokir seluruh cahaya matahari, Sari nekat melompat keluar dari ambang pintu. Dengan lutut yang gemetar hebat, ia merentangkan kedua tangannya yang kurus di depan moncong baja pembawa maut tersebut, meneriakkan permohonan ampun dengan suara yang pecah berkeping-keping, memohon agar mereka membunuhnya saja asal membiarkan ibunya yang sedang koma tetap hidup di dalam. Melihat penderitaan keluarga mertuanya yang berada di ujung tanduk, Randy justru menyeringai iblis. Dari atas kap mobilnya, ia berteriak lantang melalui megafon, memerintahkan operator untuk terus menurunkan tuas pengeruk tanpa mempedulikan tubuh kecil gadis melarat itu, karena ia sendiri yang akan membayar uang tutup mulut dan biaya rumah sakit untuk nyawa-nyawa kotor yang tak ada harganya ini. Mesin diesel meraung ke tingkat putaran tertingginya. Lengan hidrolik ekskavator itu mendesis tajam, mulai bergerak turun dengan kecepatan yang mematikan, siap meremukan tubuh Sari beserta gubuk di belakangnya menjadi bubuk kayu dan darah. Para warga menutup mata mereka rapat-rapat, menjerit histeris tak sanggup melihat kiamat kecil yang terjadi di depan mata mereka, sementara Randy mengembangkan senyum kejamnya hingga ke telinga. Namun, tepat ketika moncong baja raksasa itu berjarak kurang dari 1 meter dari ujung rambut Sari, putaran dunia seolah terhenti secara paksa. Sebuah anomali frekuensi suara yang jauh lebih dahsyat, lebih masif, dan lebih menakutkan dari mesin ekskavator manapun tiba-tiba mengoyak keheningan langit pagi. Suara baling-baling raksasa yang membelah udara dengan ritme berat bergemuruh tepat di atas kepala mereka, menciptakan badai angin buatan yang menerbangkan debu-debu lumpur, kardus bekas, dan spanduk sobek udara bak badai pasir yang mengamuk. Operator ekskavator itu memucat pasi. Tangannya refleks menarik tuas rem hidrolik secara paksa hingga alat beratnya tersedak dan mati mesin dalam seketika. Randy yang berdiri di atas kap mobil terhuyung mundur. Kacamata hitam mahalnya terlempar jatuh dan pecah terinjak kakinya sendiri saat ia mendongak menatap langit dengan mulut ternganga tak percaya. Angin puting beliung yang tercipta dari baling-baling itu merobek kesombongannya tanpa sisa. Dari arah timur, membelah kabut pagi yang pekat, 2 buah helikopter angkut taktis berwarna hijau doff dengan lambang kebesaran militer terbang sangat rendah, menyapu perairan sungai hingga menimbulkan gelombang besar. Suara sirine yang memekakan telinga merobek udara dari arah jalan masuk perkampungan, disusul oleh derak berat puluhan ban kendaraan taktis lapis baja yang mengepung lokasi itu dalam hitungan detik. Kiamat yang dijanjikan Randy untuk kaum miskin mendadak dibatalkan, digantikan oleh kedatangan badai keadilan mutlak berseragam hijau yang siap menjemput nyawa sang lintah darat detik itu juga. Deru baling-baling raksasa itu bukan lagi sekadar suara, melainkan getaran maut yang merobek dada setiap orang yang berdiri di atas tanah berlumpur tersebut. Angin puting beliung buatan yang dihasilkan oleh 2 helikopter taktis militer itu mengamuk brutal, menyapu segala bentuk kesombongan Randy bagai debu tak berharga.
Pria buncit yang sedetik lalu merasa menjadi dewa penentu kehidupan itu, kini kehilangan keseimbangannya secara memalukan. Tubuh gemuknya terpelanting jatuh dari atas kap mobil mewahnya, mendarat dengan keras di kubangan lumpur hitam yang sama persis dengan tempat ibu mertuanya terjatuh kemarin siang. Kemeja sutra mahalnya robek terkoyak ranting tajam, dan wajah berlemaknya kini berlumur kotoran babi yang menjijikan. Operator ekskavator raksasa yang tadinya siap membunuh Sari, kini menjerit panik sejadi-jadinya, melompat keluar dari kabin mesinnya, dan lari terbirit-birit menembus belukar tanpa berani menoleh ke belakang, menyadari bahwa bayangan maut dari langit tidak pernah main-main. Sebelum Randy mampu mencerna kiamat dari angkasa yang sedang melumat gendang telinganya, badai kedua menerjang dari darat. Suara sirine yang melolong panjang membelah kabut asap, disusul oleh derak mengerikan dari puluhan ban raksasa berlapis baja. Iring-iringan kendaraan taktis Pindad Komodo dan maung militer berwarna hijau Dove merangsek masuk melalui jalan setapak, sama sekali tidak mempedulikan deretan mobil SUV mewah hitam milik Randy yang menghalangi jalan. Dengan satu hantaman moncong baja yang tak kenal kompromi, kendaraan taktis itu menggilas, meremukkan, dan mendorong mobil-mobil miliaran rupiah tersebut hingga penyok parah dan terlempar ke semak-semak layaknya mainan plastik murahan. Bumi bergetar hebat. Warga perkampungan kumuh yang semula menangis histeris, kini terdiam membeku dalam kekaguman dan teror yang bercampur aduk, menatap barisan mesin perang negara yang entah bagaimana turun ke lingkungan najis mereka. Dari balik pintu-pintu kendaraan taktis yang terayun terbuka, melompatlah puluhan prajurit pasukan khusus berseragam loreng lengkap dengan rompi anti peluru, helm Kevlar, dan senapan serbu laras panjang yang telah dikokang. Pergerakan mereka sangat senyap, taktis, dan mematikan, bagaikan sekawanan serigala yang mengepung domba-domba lumpuh. Tanpa perlu berteriak, bahasa tubuh dan todongan laras baja dingin itu sudah cukup untuk meluluh lantakkan nyali preman-preman bayaran Randy. Pria-pria bertato ular naga yang tadinya beringas menenteng pipa besi dan pentungan, kini menjatuhkan senjata mereka dengan tangan bergetar hebat. Mereka langsung menjatuhkan diri ke tanah berlumpur, menelungkup dengan tangan di belakang kepala, bahkan beberapa di antaranya mengompol di celana karena popor senapan laras panjang telah bersandar dingin di tengkuk mereka. Pasukan elit itu mengamankan perimeter hanya dalam waktu kurang dari 60 detik, sebuah eksekusi absolut yang mengubah arena pembantaian menjadi zona kekuasaan militer. Randy berusaha merangkak bangun dengan sisa-sisa tenaga dan harga dirinya yang telah remuk redam. Dengan napas tersengal-sengal dan wajah pucat pasi seperti mayat, pria itu berteriak histeris. Suaranya pecah teredam deru mesin, mempertanyakan kegilaan macam apa yang sedang terjadi dan mengancam akan menelepon jenderal bekingannya di kepolisian untuk menuntut siapapun komandan operasi gila ini. Namun, ancaman pongahnya terputus di tenggorokan bagai pita suara yang digunting. Tepat di hadapannya, sebuah mobil komando khusus berlapis baja berhenti dengan presisi mematikan. Mesinnya mendengung rendah seperti geraman naga. Perlahan, pintu baja di sisi kiri komandan terbuka, melepaskan kepulan udara dingin dari pendingin ruangan yang berpadu dengan ketegangan yang begitu pekat hingga mampu memotong berlian. Sebelah kaki dengan sepatu bot Lars militer hitam yang disemir mengkilap tanpa setitik pun noda debu melangkah turun, menjejak tanah lumpur dengan keanggunan seorang dewa perang. Randy menahan napasnya. Matanya membelalak lebar hingga nyaris melompat dari rongganya. Sosok yang keluar dari kendaraan itu adalah manifestasi dari mimpi buruk terburuk yang pernah diciptakan alam semesta untuknya. Kapten Arya berdiri tegak membubung tinggi, tidak lagi mengenakan kemeja pudar atau jaket kanvas berbau keringat jalanan. Tubuh tegapnya kini dibalut sempurna oleh pakaian dinas lapangan loreng hijau yang sangat gagah, dengan tanda pangkat 3 balok emas yang berkilau angkuh di kerahnya. Di lengan kanannya menempel emblem kualifikasi komando pasukan khusus bergengsi, dan di atas kepalanya bertahta mahkota kebanggaan yang membuat musuh negara manapun gemetar. Sebuah baret merah darah yang terpasang miring dengan emblem Tribuana Candraca Satya Dharma yang memancarkan keganasan absolut. Wajah sang kapten bersih dari debu, mempertegas garis rahangnya yang kokoh sekeras granit. Namun, sisa luka lepuhan merah akibat siraman teh panas dari Randy 2 hari lalu masih tergambar jelas di pelipis kirinya, bukan membuat penampilannya cacat, melainkan menambah aura predator pembunuh yang begitu kelam dan menjanjikan penderitaan tak berujung. Udara di sekeliling Randy seakan tersedot habis. Otaknya mengalami sirkuit pendek yang fatal. Mulutnya ternganga lebar. Namun tak ada satupun suku kata yang mampu keluar. Gembel jalanan yang ia ludahi, pengangguran melarat yang ia siram air panas, kakak ipar miskin yang ia anggap tak lebih berharga dari kotoran anjingnya, ternyata adalah seorang perwira elit pasukan khusus tingkat tinggi,
seorang panglima perang yang hanya dengan jentikan jarinya mampu mendatangkan badai kiamat ke atas kepalanya. Seluruh prajurit di lapangan serentak memberikan penghormatan senjata yang menghasilkan bunyi rentetan klik logam bergemuruh, membelah langit pagi yang kini cerah. Mbah Karto dan Sari yang masih terduduk di tanah membelalakan mata mereka tak percaya. Air mata keharuan meledak di dada sang adik melihat pahlawan sejatinya telah kembali dalam wujud yang sebenarnya. Arya tidak membalas sapaan siapapun. Matanya yang setajam mata elang mengunci pandangan pada sosok buncit yang kini berlutut gemetar di dalam kubangan lumpur. Arya melangkah mendekat, langkahnya terukur lambat. Setiap detakannya menghunjam jantung Randy bak palu godam. Aura kematian yang dibawa sang kapten membuat oksigen di sekitar mereka membeku. Randy tak kuat lagi menahan beban intimidasi itu. Kakinya sepenuhnya lumpuh, ia bersujud tak beraturan di atas kotoran. Bahunya terguncang hebat diiringi isak tangis ketakutan yang teramat menjijikan. Arya berhenti tepat 2 jengkal di depan wajah Randy yang menunduk mencium lumpur. Sang kapten tidak perlu berteriak. Ia menundukkan badannya sedikit, dan dengan suara bariton yang teramat berat, serak, namun menggelegar dalam diam, ia menyapa adik iparnya itu dengan nada sedingin es abadi. Ia bertanya dengan sinis, apakah teh panas yang disiramkan padanya 2 hari lalu sudah cukup sepadan untuk membayar panggung kiamat yang ia persembahkan pagi ini. Arya berbisik tepat di telinga Randy yang memerah, memastikan setiap kata terukir di dalam ingatan pria buncit itu sebelum nyawanya dikuliti habis-habisan. Sang baret merah menyatakan bahwa hukum sipil mungkin bisa disuap dengan uang kotor. Namun hari ini, di atas tanah tempat ibunya menitikan air mata darah, Randy akan menghadapi pengadilan murni seorang prajurit. Detik itu juga, Randy meraung histeris, menyatukan kedua tangannya memohon ampun dengan ratapan menyayat hati. Menyadari bahwa ia baru saja membangunkan monster yang tak akan pernah melepaskan gigitannya, hingga ia benar-benar hancur menjadi abu. Keheningan yang mencekik tenggorokan merayap turun menyelimuti kawasan bantaran sungai, menelan mentah-mentah sisa gema deru baling-baling helikopter yang kini berputar statis di udara. Udara pagi yang sebelumnya dipenuhi aroma busuk limbah dan debu proyek, kini seolah disucikan oleh hawa dingin keadilan yang dibawa oleh barisan ksatria berseragam loreng. Di tengah arena berlumpur itu, Randy, pria yang sedetik lalu merasa dirinya adalah Tuhan atas nyawa kaum miskin, kini tak lebih dari seonggok daging tak berharga yang bergetar hebat di bawah bayang-bayang kematian. Tubuh buncitnya yang terbalut kemeja sutra mahal yang kini koyak dan berlumur kotoran, merosot sepenuhnya ke dalam kubangan lumpur hitam. Kacamata hitam kebanggaannya telah remuk terinjak, memperlihatkan sepasang mata bengkak yang kini membelalak liar dipenuhi teror absolut. Ia menengadah, menatap sosok raksasa di hadapannya, Kapten Arya, yang berdiri tegak menantang langit dengan baret merah darah bertengger di kepalanya. Setiap inci dari postur sang prajurit memancarkan aura predator murni, membekukan aliran darah Randy hingga ke sumsum tulangnya yang paling dalam. Dengan napas yang tersengal-sengal dan dada yang naik turun tak beraturan, Randy mencoba merangkai kata. Mulutnya yang biasanya begitu fasih menyemburkan bisa makian dan penghinaan, kini hanya mampu menghasilkan bunyi gemertak gigi yang menyedihkan. Lintah darat itu mencoba memaksakan sebuah senyum yang teramat canggung, sebuah lengkungan bibir gemetar yang justru terlihat seperti seringai kesakitan. Dengan suara parau yang pecah dan terdengar lebih menyerupai rengekan anjing kurap, Randy memohon belas kasihan. Ia memanggil Arya dengan sebutan, kakak, mencoba mengingatkan sang kapten bahwa mereka masih terikat oleh jalinan tali keluarga, bahwa semua pengusiran dan penyiksaan ini hanyalah sebuah kesalahpahaman bisnis yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, kata keluarga yang keluar dari mulut kotor Randy justru menjadi pelatuk yang menyempurnakan kemurkaan Arya. Sang kapten tidak menjawab. Ia hanya menatap lekat-lekat wajah buncit itu dengan sorot mata sedingin es abadi di kutub utara, sebuah tatapan kosong yang mengonfirmasi bahwa nyawa Randy sudah tak memiliki nilai lagi di matanya. Tekanan psikologis yang dipancarkan oleh kebisuan Arya terbukti jauh lebih mematikan daripada siksaan fisik apapun. Randy tak lagi mampu menahan kendali atas tubuhnya sendiri. Sesuatu yang hangat dan berbau pesing tiba-tiba merembes membasahi celana bahan wol mahalnya, bercampur menjijikan dengan lumpur hitam di bawahnya. Pengusaha sombong yang selalu membanggakan wangi parfum kasturinya itu, kini kencing di celana layaknya balita yang dihadapkan pada monster dari alam baka. Melihat penderitaan memalukan itu, Arya tidak menunjukkan setitik pun rasa iba. Sang kapten hanya mengangkat sebelah tangannya ke udara, memberikan sebuah isyarat taktis yang tajam dan presisi. Detik berikutnya, dari barisan belakang kendaraan tempur lapis baja,
Melangkah maju seorang perwira menengah kepolisian dari Satuan Tugas Khusus, didampingi oleh 2 orang penyidik yang menenteng koper-koper besi berukuran besar. Perwira kepolisian itu berdiri di samping Arya, menatap rendah ke arah Randy dengan raut wajah muak. Tanpa basa-basi, koper besi itu dibuka, dan dari dalamnya ditarik keluar tumpukan map tebal berwarna merah yang berisi ribuan lembar dokumen. Dengan satu gerakan kasar yang penuh penghinaan, perwira tersebut melemparkan seluruh berkas kejahatan itu tepat ke wajah Randy. Lembaran-lembaran kertas yang menjadi bukti mutlak atas dosa-dosanya, mulai dari pemalsuan sertifikat tanah Ibu Arya, bukti transfer pencucian uang ke rekening gelap di luar negeri, hingga daftar hitam penyuapan aparat, berserakan menghantam hidung dan dahi Randy, memberikan luka sayatan kertas yang perih sebelum akhirnya berjatuhan mengotori lumpur. Perwira itu membacakan vonis kehancuran dengan suara lantang yang menggema ke seluruh penjuru perkampungan. Ia mengumumkan bahwa terhitung sejak detik ini, seluruh aset kekayaan PT Randy Jaya Makmur, termasuk rumah mewahnya, klub malamnya, hingga seluruh kendaraan mewahnya, telah resmi disita oleh negara. Seluruh rekening banknya telah dibekukan tanpa sisa, meninggalkannya dengan status kebangkrutan total yang bahkan membuatnya lebih miskin daripada para pemulung yang ia ludahi kemarin pagi. Mendengar vonis kiamat finansial yang dijatuhkan kepadanya, pertahanan akal sehat Randy hancur berkeping-keping. Pria buncit itu menjerit histeris. Suaranya melengking merobek udara pagi bak babi hutan yang disembelih hidup-hidup. Ia merangkak maju dengan putus asa, mengabaikan serpihan kertas tajam dan batu kerikil yang merobek kulit lututnya. Dalam keputusasaan yang tak terbayangkan, Randy menubrukkan tubuh kotornya ke depan, memeluk erat sepasang sepatu bot Lars militer Arya yang mengkilap. Ia bersujud mencium ujung sepatu sang kapten, menangis meraung-raung dengan air mata dan ingus yang membasahi kulit sepatu tersebut. Randy memohon ampun dengan ratapan yang menyayat hati, berjanji akan menjilat telapak kaki Ibu Arya, berjanji akan membangunkan istana emas untuk keluarga Arya, asalkan ia tidak dijebloskan ke dalam sel isolasi yang gelap dan mengerikan. Bagi Arya, sentuhan tangan kotor Randy di sepatunya adalah sebuah penghinaan terakhir yang tak bisa ditoleransi. Dengan gerakan yang teramat tenang namun memendam kekuatan ledakan bom, Arya menarik kakinya ke belakang, lalu mengayunkan ujung sepatu Lars berlapis baja miliknya tepat ke arah rahang Randy. Tendangan itu tidak dilakukan dengan kekuatan penuh yang bisa mematahkan leher, melainkan cukup keras untuk membuat tubuh buncit Randy terpelanting ke belakang, memuntahkan darah segar dan 2 butir giginya ke atas lumpur. Sambil menatap pria yang kini mengerang kesakitan memegangi mulutnya itu, Arya membungkukkan badannya. Dengan suara bariton yang teramat berat dan bergema membawa ancaman dari dasar neraka, sang kapten membisikkan kalimat terakhirnya. Ia menyatakan bahwa teh panas yang menyiram wajahnya tempo hari mungkin bisa mengering, namun luka di hati keluarganya hanya bisa dibasuh oleh kehancuran absolut pria biadab ini, dan kini, sang lintah darat dipersilakan menikmati singgasana barunya di neraka dunia. Seiring dengan kalimat penutup tersebut, Arya menegakkan tubuhnya dan membalikan badan, sama sekali tak sudi lagi melihat onggokan sampah di belakangnya. 2 orang prajurit baret merah berbadan kekar segera merangsek maju. Mereka menarik rah kemeja sutra Randy dengan sangat kasar, memaksa pria buncit yang meronta-ronta itu untuk berdiri tegak. Borgol baja yang tebal dan dingin dikunci paksa di pergelangan tangannya, menggerus kulitnya yang memerah hingga berdarah. Randy diseret layaknya anjing gila, kedua kakinya meronta menendang-nendang udara, menyisakan jejak panjang di atas lumpur, menuju bagian belakang truk taktis kepolisian. Ketika pintu belakang truk itu dibuka, jeritan Randy semakin menjadi-jadi saat ia melihat di dalam sana sudah duduk terikat oknum kepala desa dan perwira polisi korup yang menjadi bekingannya semalam. Keduanya menunduk dengan wajah lebam. Pintu baja ditutup dengan dentuman keras, memutus jeritan keputusasaan Randy selamanya dari dunia luar. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling hiperbolis dan memuaskan, menyisakan kelegaan yang mengalir deras bagai air mata bahagia di seluruh penjuru perkampungan. Sinar matahari pagi menyusup lembut melalui celah tirai sutra berwarna krem, membias pada hamparan lantai marmer putih yang memantulkan kemewahan paripurna. Udara di dalam ruangan itu tak lagi dipenuhi aroma pesing amonia atau anyir lumpur dari bantalan sungai kumuh, melainkan semerbak keharuman lavender dan disinfektan steril kelas atas yang menenangkan saraf. Di atas ranjang hidrolik berbalut spray linen super lembut yang didatangkan khusus dari luar negeri, Ibunda Kapten Arya perlahan membuka kelopak matanya yang dulu selalu dibayangi teror. Demam mematikan yang sempat menggerogoti tubuh rentanya telah sirna tak berbekas, digantikan oleh rona merah kehidupan yang kembali mengaliri pembuluh nadinya.
Jika seluruh penderitaan tragis keluarga ini direkam dalam bingkai sinematik layar lebar yang dramatis, maka pemandangan di kamar VIP rumah sakit militer pagi ini adalah sebuah epilog penebusan yang teramat memanjakan mata penonton. Sang ibu mengedarkan pandangannya dengan bingung, setengah mengira ia telah meninggal dan terbangun di taman surga. Namun, ketika matanya menangkap sesosok pria tegap yang duduk berjaga di sisi ranjangnya, air mata kebahagiaan seketika menggenang. Pria itu adalah putra kebanggaannya, Kapten Arya. Tidak ada lagi sisa-sisa gembel jalanan dengan jaket kanvas berbau keringat, celana denim sobek, atau sepatu bot kotor berlumpur hitam. Sang prajurit baret merah kini duduk dengan postur ksatria yang begitu agung, mengenakan pakaian dinas upacara lengkap berwarna hijau zaitun yang disetrika tanpa satu lipatan pun yang salah. Deretan medali bintang jasa berkilau keemasan menghiasi dada kirinya, memantulkan cahaya matahari pagi. Arya meraih telapak tangan ibunya, mencium punggung tangan keriput itu dengan kelembutan yang sangat kontras dengan kepalan tangannya yang telah menghancurkan kekaisaran bisnis Randy. Dengan suara baritonnya yang kini terdengar sehalus belayan angin, Arya berbisik mengabarkan bahwa badai telah sepenuhnya berlalu. Monster buncit yang menyiksa mereka kini tengah membusuk di sel isolasi paling bawah, dan kini saatnya keluarga mereka menjemput kembali kepingan kebahagiaan. Di sudut ruangan, Sari duduk di sofa empuk sambil memeluk boneka beruang raksasa, mengunyah buah persik segar dengan pipi yang kini merona sehat, sama sekali tak menyisakan bayang-bayang kelaparan. Waktu melesat layaknya anak panah sang pemenang. 3 bulan setelah operasi pembersihan yang mengguncang seluruh struktur korup kota tersebut, hamparan tanah yang tadinya menjadi saksi bisu kebiadaban Randy kini telah mengalami transformasi yang menentang nalar. Mesin ekskavator perusak telah digantikan oleh puluhan arsitek dan tukang bangunan terbaik yang bekerja siang malam atas instruksi sang kapten. Papan proyek raksasa berwarna merah yang pongah itu telah dihancurkan menjadi abu, berganti dengan sepasang gerbang besi tempa bermotif sulur daun keemasan yang berdiri kokoh. Di balik gerbang tersebut, tidak lagi berdiri rumah kayu sederhana, melainkan sebuah istana megah bergaya Mediterania tropis yang luasnya merangkum 3 kali lipat dari tanah awal mereka. Pilar-pilar beton besar berwarna gading menyangga atap tinggi, dengan jendela-jendela kaca lengkung raksasa yang membingkai taman bunga mawar yang kini bermekaran, seakan ikut merayakan kemenangan kebenaran atas kejahatan. Siang itu, udara di halaman istana baru tersebut dipenuhi semerbak aroma masakan daging panggang dan bunga melati. Kapten Arya berdiri di teras depan, menunggu kedatangan tamu paling penting dalam sejarah keluarganya. Sebuah sedan hitam mengkilap berpelat militer meluncur mulus memasuki pelataran batu alam. Pintu mobil dibuka oleh seorang ajudan, dan dari dalamnya melangkah keluar Mbah Karto. Pria sepuh yang dulunya selalu melengkung ringkih memanggul karung rongsokan itu kini tampak begitu berbeda. Ia mengenakan setelan kemeja batik sutra lengan panjang berwarna coklat keemasan dan celana bahan yang dijahit khusus untuk tubuhnya, lengkap dengan peci hitam bludru. Meski telah didandani layaknya pejabat, tangan Mbah Karto masih bergetar saat mencengkeram tongkat kayu berukir naga pemberian Arya. Mata tuanya membelalak tak percaya menatap kemegahan bangunan di depannya, mengira ia salah turun alamat atau sedang diundang ke rumah bupati untuk mengambil sisa sumbangan. Melihat kedatangan sang malaikat penyelamat, Ibunda Arya yang kini telah sepenuhnya sehat dan mengenakan kebaya brukat anggun, berjalan setengah berlari menyambut Mbah Karto. Sang ibu langsung merengkuh tangan pria tua itu, menangis terseduh-seduh mengucapkan ribuan rasa syukur yang tak terhingga atas sepotong ubi hangat dan mantel plastik robek yang telah menyelamatkan nyawanya dari maut di tengah badai jahanam malam itu. Mbah Karto tergagap. Air matanya ikut meleleh membasahi pipi keriputnya, merendah dengan suara parau bahwa ia hanyalah pemulung hina yang melakukan hal kecil. Namun Arya segera melangkah maju, memotong kerendahan hati sang kakek dengan ketegasan seorang perwira. Sang kapten merangkul bahu Mbah Karto, menuntun langkah tertatih pria tua itu masuk ke dalam kemegahan ruang tamu berlantaikan marmer Italia yang memantulkan bayangan mereka dengan sempurna. Di salah satu kamar utama di lantai bawah, yang sengaja dirancang tanpa tangga agar ramah lansia, Arya menghentikan langkah mereka. Ia membuka pintu kayu jati berukir, menyingkapkan sebuah kamar tidur yang lebih mewah dari hotel bintang 5 manapun, lengkap dengan kasur ortopedi, kursi pijat elektronik, dan televisi layar datar raksasa. Dengan suara berat yang syarat akan penghormatan absolut, Arya menyatakan bahwa mulai detik ini, Mbah Karto tidak akan pernah lagi menyentuh aspal jalanan, tidak akan lagi memulung demi sesuap nasi, dan tak akan pernah kedinginan. Kamar ini, rumah ini, dan seluruh keluarga ini adalah milik Mbah Karto seutuhnya. Sang kapten mengangkat tangan kanan pria tua itu,
menegaskan bahwa darah pahlawannya telah berutang nyawa pada sang pemulung, dan semesta kini membayar lunas kebaikan tersebut. Mbah Karto tak lagi sanggup berdiri, lututnya lemas, ia bersujud di atas karpet Persia yang empuk, menangis meraung-raung mensyukuri keajaiban roda kehidupan yang berputar teramat dahsyat, mengangkatnya dari dasar lumpur menuju puncak singgasana kemuliaan. Sinar mentari keemasan menyepuh dedaunan palem di taman belakang istana baru keluarga Arya, menciptakan siluet tarian cahaya yang menenangkan jiwa. Udara pagi yang berhembus membawa semerbak aroma kelopak mawar putih yang baru mekar, berpadu dengan wangi tanah basah sisa embun subuh. Suasana damai ini terasa bagaikan oase surgawi yang menghapus tuntas memori kelam tentang udara pengap, bau pesing belerang, dan anyir lumpur kotor di bantaran sungai tempo hari. Di tengah taman yang tertata sempurna dengan kolam ikan koi kristal yang gemericik menyejukkan hati, berdiri sebuah gazebo kayu jati berukir elegan. Di sanalah sang ibunda duduk bersandar menikmati hangatnya pagi. Tidak ada lagi daster batik pudar yang kebesaran, tidak ada lagi batuk darah yang merobek dada, dan tak ada lagi wajah keriput pucat pasi yang diselimuti teror. Wanita suci itu kini mengenakan kebaya sutra berwarna krem yang amat anggun, selendang kasmir lembut melingkari bahunya, dan rona merah kesehatan telah kembali mengisi pipinya yang kini tampak 10 tahun lebih muda. Di hadapan sang ibu, terhidang secangkir teh kamomil hangat dan sepiring penganan manis di atas meja kaca pualam. Tangannya yang dulu kurus kering bagai ranting mati dan dipenuhi memar biru akibat siksaan aspal berlumur kotoran, kini terlihat bersih, terawat, dan memancarkan keanggunan seorang ratu di istananya sendiri. Ia mengangkat cangkir keramik itu perlahan, menyesap kehangatannya sembari menatap ke arah pintu kaca geser raksasa yang memisahkan taman dengan ruang keluarga. Sesekali, senyum tulus mengembang di bibirnya mendengar gelak tawa Riang Sari dari dalam rumah. Adik bungsu Arya itu kini sedang asyik belajar menggunakan perangkat komputer canggih terbaru pemberian sang kakak. Wajahnya berseri-seri penuh harapan menyongsong masa depan, seolah trauma cengkeraman preman beringas masa lalu tak pernah menyentuh hidupnya. Kedamaian mutlak ini membuat dada sang ibu bergetar oleh rasa syukur yang membuncah, menyadari bahwa setiap tetes air mata kepedihan yang jatuh di kubangan lumpur tempo hari, kini telah dibayar lunas oleh semesta dengan ribuan kepingan berlian kebahagiaan. Keheningan pagi yang menenangkan itu perlahan dipecahkan oleh suara ketukan berirama dari langkah sepatu pantofel kulit yang disemir begitu mengkilap hingga mampu memantulkan cahaya. Dari balik pintu kaca, melangkahlah Kapten Arya. Udara di sekitarnya seakan berhenti mengalir, memberikan jalan bagi sang satria pelindung keluarga. Pria itu tidak lagi mengenakan kaos taktis hitam atau seragam loreng lapangan yang kotor oleh debu pertempuran. Pagi ini, ia mengenakan pakaian dinas upacara, PDU, kebesarannya yang berwarna hijau zaitun pekat, disetrika tanpa satu lipatan pun yang melenceng. Kancing-kancing emas di kemejanya berkilau memantulkan cahaya matahari. Di kerahnya bertengger tanda pangkat 3 balok emas yang menyimbolkan otoritas mutlak, sementara di dada kirinya, berderet rapi puluhan medali bintang jasa dan pita kehormatan yang menjadi saksi bisu pengorbanannya menyabung nyawa di belantara pedalaman Papua. Postur tubuhnya tegak paripurna, rahangnya kokos keras granit, dan sepasang mata elangnya kini tak lagi memancarkan aura predator pembunuh sedingin es abadi, melainkan memancarkan kehangatan samudera kasih sayang yang tak bertepi. Melihat putra sulungnya berjalan mendekat dengan kebanggaan yang menggetarkan sanubari, sang ibu meletakkan cangkir tehnya dengan tangan yang tiba-tiba bergetar hebat. Air mata bening seketika menggenang di pelupuk matanya, bukan lagi air mata keputusasaan, melainkan kristal-kristal air mata kebahagiaan yang tak terbendung. Wanita anggun itu bangkit berdiri, merentangkan kedua lengannya menyambut sang pahlawan. Arya mempercepat langkahnya, setengah berlari kecil menghampiri ibunya, dan langsung bersimpuh di lantai marmer gazebo tersebut. Sang kapten menenggelamkan wajah legamnya yang penuh parut luka ke dalam pelukan hangat ibunya, membiarkan jemari lembut wanita itu mengelus rambutnya yang kini tersisir rapi. Dengan isak tangis haru yang memecah keheningan, sang ibu berbisik lirih tepat di telinga putranya, menyuarakan rasa bangga yang menyundul langit, merapal doa-doa keselamatan, dan mengucapkan terima kasih karena telah mengembalikan kepingan surga mereka yang sempat dirampas oleh iblis berjasutra. Arya mendongakkan wajahnya, menatap lekat-lekat netra ibunya dengan senyum tipis yang teramat langka namun begitu tulus. Dengan suara baritonnya yang berat dan bergetar menahan luapan emosi, ia menggenggam kedua tangan ibunya, menciumi punggung tangan itu berkali-kali seraya menegaskan bahwa seluruh medali kehormatan di dadanya ini tidak akan pernah ada artinya dibandingkan dengan satu tetes keringat ibunya. Ia berjanji dengan sumpah darah seorang prajurit baret merah bahwa mulai detik ini, hingga dunia berhenti berputar pada porosnya,
tidak akan ada satupun manusia di muka bumi yang berani merendahkan martabat keluarganya lagi. Di ambang pintu kaca, Sari dan Mbah Karto berdiri berdampingan menyaksikan momen sakral tersebut. Pria sepuh penolong itu tersenyum dengan mata berkaca-kaca, bersandar pada tongkat kayunya yang berukir naga, menyadari bahwa keputusannya untuk menyedekahkan sepotong ubi hangat malam itu telah menuntunnya masuk ke dalam pintu gerbang kemuliaan dunia. Waktu akan terus berjalan, menyembuhkan luka dan mengubur kenangan buruk di bawah fondasi istana kemegahan ini. Di ujung narasi ini, terukir sebuah epilog puitis tentang roda kehidupan yang selalu berputar tanpa kenal ampun. Keadilan semesta telah membuktikan bahwa kemiskinan dan penampilan lusuh bukanlah surat izin bagi siapapun untuk merendahkan martabat manusia lainnya. Randy, sang lintah darat pongah yang merasa dirinya tak tersentuh, kini harus membusuk meratapi nasibnya di balik jeruji besi berkarat, kehilangan segalanya dari harta hingga akal sehat, memakan sisa-sisa kesombongannya sendiri dalam kesunyian mutlak. Sebaliknya, mereka yang sabar ditindas, yang dia menahan luka, justru diangkat derajatnya hingga menyentuh bintang gemintang. Pelajaran termahal dari kisah ini bergema melintasi zaman, bahwa langit yang membentang luas di atas sana tidak pernah sekalipun perlu memamerkan seberapa tingginya ia. Namun, dari keheningan awan-awannya, langit mampu melahirkan badai petir dan angin kiamat yang dalam sekejap mata sanggup menyapu bersih segala bentuk kesombongan, arogansi, dan penindasan di atas muka bumi, mengembalikan kebenaran pada tempatnya yang paling terhormat. Pelajaran berharga hari ini, jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tidak pernah tahu siapa pahlawan yang bersembunyi di balik penampilan sederhana. Keadilan selalu punya cara epik untuk menemukan jalannya. Bagaimana menurut Anda tentang balasan Kapten Arya? Apakah sudah cukup setimpal? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dukung terus dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan drama kehidupan yang lebih seru setiap harinya.